Selamat sore Bapak Ibu semua, kembali kita berkumpul dalam Zoom ini. Kita berfellowship bersama 1 November 2020 dengan tema Injil Kasih Karunia. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dengan persekutuan KYM di Zoom ini, bisa melihat rekaman-rekaman video sebelumnya di saluran channel YouTube kami, Persekutuan Kebenaran yang Memerdekakan. Baik, segera kita mulai. Silakan Pak JK. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk bisa kembali kita berdiskusi pada sore hari ini. Ya, sebagaimana yang minggu lalu sudah kita bahas mengenai kasih karunia, maka pada minggu ini pun juga kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai kasih karunia yang diberikan kepada kita. Dan sebagaimana tadi juga dikatakan bahwa topik kita pada sore hari ini berbicara tentang kasih karunia. Saya ingin kembali kita mereview sedikit apa yang disebut dengan kasih karunia ini. Sebagaimana yang juga banyak sekali dikumandangkan di dalam dunia ini, seakan-akan kasih karunia atau grace itu merupakan hal-hal yang Allah berikan kepada kita karena adanya kebutuhan-kebutuhan kita di dalam dunia ini. Sehingga tidaklah heran kalau sepanjang kehidupan di dalam agama Kristen, keberadaan saya sendiri, saya mengerti bahwa grace ini adalah sesuatu yang saya dapatkan karena saya berdoa kepada Allah, karena saya meminta kepada Allah hal-hal yang saya butuhkan itu. Bahkan tidak sedikit orang berkata, dan kita sering menemukan hal-hal ini ketika dikatakan kepada mereka, anak-anak yang kamu miliki ini pintar-pintar ya, sehat-sehat ya, lalu dijawab dengan sederhana, itu karena kasih karunia Allah. Ada juga yang berkata, wah kemarin saya hampir tertabrak dengan mobil, tapi karena kasih karunia Allah maka kami terluput. Hal-hal ini sekali lagi kita memfokuskan kepada hal-hal yang ada di dalam dunia, lalu kita berpikir begitulah kasih karunia Allah. Karena memang begitu di dalam ajaran-ajaran agama disampaikan. Kenapa agama menyampaikan hal tersebut? Karena agama tidak bisa melihat hal-hal yang ada dalam roh. Sehingga bagi mereka segala perbuatan Allah yang berdampak kepada jasmani atau hal-hal duniawi itu mereka berpikir adalah kasih karunia Allah. Namun minggu lalu kita sudah melihat bahwa kasih karunia Allah itu ada tolak ukurnya, bahwa ukurannya adalah pemberian Kristus, dan pemberian Kristus ini bukanlah sekali lagi yang kita katakan hal-hal duniawi. Ukuran kasih karunia itu adalah sebanyak Kristus yang dibukakan kepada kita. Bukan hal-hal yang kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita yang terkait dengan hal-hal dunia atau daging. Sehingga kita bisa melihat bahwa kasih karunia ini tidak ada hubungan dengan bagi mereka orang-orang yang belum menerima kematian Kristus. Karena segala hal yang berada di dalam Kristus, hal-hal itu diberikan berdasarkan kebangkitan Kristus. Siapa saja yang menerima kematian Kristus, mereka akan dibangkitkan, dan mereka yang dibangkitkan ini, mereka ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kebangkitan inilah kasih karunia itu diberikan, Kristus itu dibukakan. Jadi hal-hal yang ada di dalam dunia ini itu tidak ada hubungannya dengan kasih karunia. Bukan berarti, sekali lagi saya katakan, bukan berarti bahwa Allah tidak campur tangan terhadap segala kebutuhan-kebutuhan kita di dalam dunia ini. Apapun yang menjadi kebutuhan tubuh Kristus, itu adalah hal-hal yang di dalam Kristus juga. Jadi kasih karunia ini tetap memiliki akses atau membantu kita di dalam hal-hal dunia, tetapi sebatas apa yang disebut dengan tubuh Kristus itu. Kenapa saya perlu tekankan ini? Karena begitu banyak sekali orang berpikir kasih karunia yang Allah berikan itu adalah hal-hal yang membebaskan mereka dari penderitaan-penderitaan, dari pencobaan-pencobaan, dari tekanan-tekanan dari dunia ini. Namun, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka dengan jelas sekali kita bisa melihat bahwa segala penderitaan, segala tekanan itu tidak ada hubungannya dengan
kasih karunia. Tetapi segala penderitaan yang datang karena Kristus, penderitaan yang muncul karena Kristus, maka tentu saja itu Allah memberikan kita kasih karunia. Ya, dengan jelas Petrus mengatakan juga di dalam tulisannya, di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-19 itu dikatakan dengan jelas bahwa sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Di sini jelas sekali bahwa penderitaan ini muncul karena kehendak Allah. Nah, kalau terjadi penderitaan di dalam dunia ini karena kehendak Allah, maka itu juga adalah salah satu akibat daripada kasih karunia. Jadi bukan berarti tidak ada unsur jasmani atau fisik yang berhubungan dengan kasih karunia, tetap ada. Namun semuanya itu berdasarkan kehendak Allah yang kita tahu adalah Kristus. Kristus. Namun hal-hal di luar itu, kalau karena perbuatan kita dan sebagainya, misalnya ayat 20 dia katakan, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tentu saja tidak. Ini tidak dapat dihubungkan dengan kasih karunia. Hal-hal yang kita memang berhubungan dengan dunia tidaklah dapat dihubungkan dengan kasih karunia itu. Dan masih banyak sekali yang kita bisa lihat di dalam tulisan para rasul mengenai kasih karunia ini yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa itu hal-hal yang ada di dalam Kristus. Kita perlu melihat realita ini sehingga kita tidak, atau paling tidak kita sekarang bisa membedakan apa yang disebut kasih karunia dan apa sebenarnya yang merupakan ajaran-ajaran dunia, ajaran-ajaran agama yang selama ini kita pikir kasih karunia. Misalnya begini, saya meminta mobil, saya meminta istri, saya meminta kebutuhan-kebutuhan jasmani saya yang tidak ada hubungannya dengan tubuh Kristus, maka saya melihat itu bukan kasih karunia. Sementara selama ini kita diajarkan bahwa itulah kasih karunia. Tidaklah heran jikalau ada banyak sekali doa-doa yang dinaikkan yang tidak ada hubungannya dan tidak perlu jawaban Tuhan. Dan sebenarnya tidak ada jawaban Tuhan terhadap tersebut. Namun kadang-kala orang bersaksi, wah saya minta rumah Tuhan berikan. Ya bisa saja diberikan karena bisa saja kemudian ada kemampuan untuk mencicilnya, ada kemampuan untuk dan hal-hal itu kan sebenarnya biasa di dalam dunia. Kita tidak perlu berdoa pun, banyak orang yang melakukan hal tersebut tidak berdoa, tetapi mereka bisa membeli rumah, mereka bisa membeli mobil, mereka bisa melakukan hal yang lain. Apa yang membedakan kasih karunia dengan hal-hal yang orang yang tidak beragama pun bisa mendapatkannya? Tentu saja itu kita bisa melihat itu bukanlah kasih karunia. Lalu apakah kasih karunia itu secara jelas? Ya, sekali lagi ukurannya adalah Kristus. Kebenaran, karakter, natur, kekudusan, kesempurnaan Kristus itulah kasih karunia yang dibukakan kepada kita. Dan tentu saja karena kita sebagai tubuh Kristus, dia memiliki dampak di dalam keberadaan kita dalam dunia ini. Memiliki dampak dalam pekerjaan kita, dampak dalam pergaulan kita, dampak di dalam kehidupan sosial kita yang lainnya, ada dampak dalam karakter saya, dalam pemikiran saya, semuanya dampak itu. Kenapa? Karena Kristus itu dibentuk, dibukakan dalam saya. Itulah kasih karunia. Nah, demikian pula kalau kita mau terlibat di dalam hal-hal tersebut, itu yang disebut dengan hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita hidup dalam kasih karunia Allah sesuai dengan pembentukan atau apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Kita hidup sesuai dengan ruang lingkup Kristus. Karena kasih karunia itu segala sesuatu yang ada di dalam Kristus. Segala sesuatu. Kristus itu sendiri, itulah kasih karunia itu. Yang dinyatakan, yang diwahyukan, yang dibentuk dalam diri kita. Bukan segala sesuatu yang kita pikir kita bentuk dalam dunia ini. Misalnya kita ingin mendirikan gereja secara fisik begitu. Kita pikir itu Kristus, bukan. Itu adalah keinginan kita sendiri, itu adalah keinginan daging. Itu sendiri itu bukan Kristus. Karena Allah tidak pernah menyuruh manusia manapun dalam dunia ini untuk membentuk lembaga-lembaga gereja dunia. Tidak pernah ada seperti itu.
Tapi jemaat tentu saja ada, namun yang tentu saja kita mengerti apa yang saya maksudkan dengan lembaga-lembaga dunia, gereja dunia yang berdasarkan agama, ya, berdasarkan agama. Di sisi lain, grace juga atau kasih karunia itu bukanlah pengampunan yang diberikan karena kita manusia berdosa. Namun pengampunan adalah bagian daripada kasih karunia. Saya harus perjelas masalah kata ini. Karena apa? Karena grace itu, kasih karunia itu bisa dimulai setelah kematian dalam Kristus. Begitu banyak orang dalam dunia ini berpikir kalau dia menerima pengampunan, maka dia menerima kasih karunia Allah. Tidak ada pengampunan terhadap Adam, saudara. Itu jelas dalam Al-Quran. Tidak ada pengampunan. Adam bukan diampuni Allah. Adam disalibkan oleh Allah. Manusia lama itu disalib, tidak pernah diampuni. Disalib. Jadi kita harus punya pemahaman seperti itu. Sehingga kasih karunia itu tidak diberikan kepada jenis Adam. Namun pengampunan itu ada di dalam Kristus. Jadi bagi kita yang ada di dalam Kristus, berarti sudah ada pengampunan, sudah ada grace. Disinilah kita punya kebahagiaan sebenarnya. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah, maka sebenarnya tidak ada dosa di dalamnya. Karena setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, itu memiliki jawaban tentang pengampunan terhadap kesalahan tersebut. Karena sudah tersedia pengampunan itu yang berkelimpahan atas segala kesalahan-kesalahan yang mungkin kita sudah lakukan. Ini membuat kita bisa bertumbuh dengan baik dalam perjalanan kita di dalam Kristus ini. Nah, di dalam satu contoh yang jelas kita bisa baca di dalam 2 Korintus 12 ayatnya, yang kalau kita melihat apa yang Paulus lihat ini di dalam ayat yang pertama dan seterusnya, maka kita bisa melihat konteks daripada kenapa ia menyatakan tentang adanya duri dalam daging itu, ya. Kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, maka Paulus berkata begini, aku harus bermegah, sekalipun hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi dia ingin bermegah terhadap pernyataan-pernyataan yang diterima dari Tuhan. Tentu saja pernyataan-pernyataan yang diterima dari Tuhan ini adalah yang kita katakan Kristus yang diungkapkan atau Kristus yang diwahyukan. Lalu dia menyatakan bagaimana dirinya 14 tahun yang lampau, ya, diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga dan seterusnya, ya. Dan atas orang ini harus sekali. Atas orang yang diangkat ini, atas dirinya yang bisa melihat diangkat ke Firdaus itu, atas orang itu, tentu saja itu adalah manusia rohaninya. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, di sini dia memperlihatkan perbedaan antara dirinya masuk sebagai jenis manusia dan dirinya sebagai manusia yang baru. Dia membedakan. Jadi atas manusia yang baru itu aku hendak bermegah, dan atas diriku sendiri, atas dirinya yang manusia lama itu aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahan. Jadi kita bisa melihat akan sikap Paulus terhadap apa yang disebut dengan penglihatan-penglihatan atau pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Nah, ini bagus. Jadi dia sudah melihat realitanya, bahwa dia bukan lagi orang yang bodoh. Dia adalah orang yang menahan diriku. Ya, ini dikatakan, aku menahan diriku supaya jangan ada orang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mendengar daripada. Apa yang dia maksudkan di sini? Sebenarnya dia mau mengatakan demikian. Dia melihat banyak tentang Kristus. Kepada dia diperlihatkan, diwahyukan Kristus yang luar biasa. Namun sekalipun semua itu diberikan kepada dia, dia tanda kutipnya tidak mau sombong secara dirinya sendiri. Menurut dirinya sendiri. Supaya dia katakan di dalam ayat yang ke-7 ini bagus sekali. Supaya aku jangan meninggikan diriku karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Oleh karena itu, kepada dia diberikan duri dalam daging. Ini yang banyak sekali juga orang-orang coba
mencoba menafsirkan duri dalam daging ini. Ada yang menafsirkannya sebagai penyakit, ada yang menafsirkan banyak sekali. Namun jelas sekali di sini dikatakan bahwa duri dalam daging ini adalah seorang utusan. Ini bukanlah penyakit tentu saja, karena ini adalah seorang utusan iblis untuk mengocoh dia, supaya apa? Dia tidak meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dia bermegah tentang hal itu, tapi dia tidak bermegah menurut daging. Bukan menurut diriku sendiri, tapi atas manusia roh yang sudah sampai, yang diangkat ke atas ke Firdaus itu. Karena dengan adanya kebanggaan-kebanggaan akan pernyataan-pernyataan Tuhan itu, maka kemudian kepada dia diizinkan adanya utusan iblis. Jadi dikatakan itu, yang mengocoh dia, yang sampai 3 kali dia minta untuk hal itu diangkat daripada. Tentu saja utusan iblis itu diizinkan supaya dia tidak meninggikan diri. Dan kemudian Paulus berdoa kepada Allah, kalau kita lihat di sini, untuk urusan daging ini, karena ini kan urusan daging sebenarnya, duri dalam dagingku ini, atau urusan meninggikan diri sendiri itu diangkat daripada dirinya. Yang dia doa untuk diangkat itu bukan peninggian dirinya, tetapi utusan iblis itu. Justru itu diberikan kepada dia supaya dia tidak meninggikan diri. Tapi dia berusaha supaya Tuhan, bagaimana supaya utusan iblis ini undur daripada aku. Bagaimana supaya mereka tidak mencemooh aku. Bagaimana supaya mereka. Fokusnya dia bukan melihat dirinya yang supaya jangan meninggikan diri. Tetapi dia mau melihat bagaimana orang-orang itu mengganggu dirinya. Sebenarnya ini kan hal yang biasa, yang juga sering terjadi di dalam diri kita, yang mungkin bisa berdampak pada kita. Justru apa yang Paulus minta ini, supaya utusan iblis ini mundur daripada itu dijawab oleh Allah, tidak ada hubungannya. Allah katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini jawaban Allah. Tidak ada hubungannya. Bukan berarti Allah tidak ingin memberikan lagi kasih karunia-Nya. Bukan berarti sudah cukup kasih karunia saya bagi kamu. Tidak ada lagi. Bukan itu yang dimaksudkan dengan kata cukuplah kasih karunia. Bukan itu yang dia mau katakan. Tetapi Allah berbicara tentang kasih karunia Allah yang tidak perlu ditambah dengan hal-hal daging. Yang tidak perlu ditambah dengan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Allah tidak menjawab kebutuhan Paulus tentang hal ini. Karena apa? Karena sesuai dengan hubungannya dengan kasih karunia. Kasih karuniaku bagimu. Tidak ada hubungannya dengan kasih karunia. Apa yang dia mintakan ini. Inilah sikap Allah terhadap daging. Kenapa? Karena semua hal-hal yang di dalam daging itu sudah diselesaikan di atas kayu salib itu. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan terhadap daging. Daging sederhana sekali, harus mati. Kasih karunia saja, saya saja, itu cukup. Itu saja yang engkau perlu perhatikan. Itu saja yang harus menjadi fokusmu. Engkau tidak perlu lagi hidup di luar. Engkau tidak lagi perlu fokus kepada utusan iblis. Engkau tidak perlu lagi melihat bagaimana engkau direndahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Kurang lebih itu yang tadi dikatakan kepada Paulus, sehingga Paulus melihat bahwa atas kelemahanku itu kuasa Kristus hadir. Ini yang diperlihatkan pada dia. Hadir. Hal ini yang dialami oleh Paulus. Jadi walaupun dia sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi sekali lagi sama seperti manusia pada umumnya, hal itu tidak menghilangkan keberadaannya yang masih berada dalam tubuh daging ini. Godaan-godaan daging, pikiran-pikiran daging itu masih istilahnya masih menggoda dia. Nah, di sini tentu saja kan perlu terbiasa untuk kita melihat mana hal yang daging dan mana hal yang rohani, mana hal yang kasih karunia.
Dari sini kita bisa melihat bahwa eh, ada pemberian Allah yang diberikan pada kita di dalam Kristus. Dan kita perlu memfokuskan diri kita kepada apa yang Allah berikan itu di dalam Kristus ini. Kasih karunia jadi kasih karunia ini bukan lagi hal-hal yang ada di dalam daging yang menjadi fokus kita. Kenapa saya perlu tekankan sekali lagi hal ini? Karena ini yang diajarkan kepada kita selama ini. Selama ini seakan-akan hal-hal yang di luar Kristus itulah kasih karunia. Karena kita tidak pernah menyadari akan Kristus yang dibentuk di dalam diri kita. Kristus yang menjadi kehidupan kita. Sekarang ketika kita menyadari hal itu, maka Kristus yang menjadi kehidupan kita itu harusnya menjadi fokus kita. Itulah sebabnya di dalam ayat ke-10, Paulus memperlihatkan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Nah ini perhatikan perkataannya. Oleh karena Kristus. Jadi bukan oleh karena perbuatan kita ya. Oleh karena Kristus. Jadi kalau karena Kristus muncul kelemahan, muncul siksaan, muncul kesukaran, muncul penganiayaan, itu bukan masalah. Justru kita harus bisa melihat suatu benefit daripada hal-hal yang dimunculkan, yang timbul karena Kristus ini. Sini Paulus katakan, aku senang dan rela. Ini sikap yang kemudian muncul karena dia melihat bahwa kasih karunia Allah itu cukup bagi dia. Jadi sekali lagi kalau kita mau jabarkan dari apa yang sudah kita katakan tadi, bahwa kasih karunia itu bukanlah Allah membiarkan kita tetap hidup dengan pola pikir Adam kita. Pola pikir dunia, pola pikir agamawi. Bukan Allah membiarkan itu. Justru ketika dia mulai membentuk kita di dalam Kristus, membentuk Kristus dalam kita, maka pola pikir kita pun harus mulai berubah. Mulai melihat kepada keberadaan kita sebagai manusia Allah. Bukan lagi keberadaan kita sebagai manusia berdosa. Yang mungkin selama ini berpikirnya kita, kasih karunia Allah itu Allah berikan karena saya ini manusia berdosa. Karena saya ini manusia lemah. Karena saya ini manusia yang perlu ditolong. Tidak lagi seperti itu posisi kita. Kita tidak lagi merupakan manusia berdosa karena kita adalah manusia Allah. Dan grace dan kasih karunia itu diberikan kepada manusia-manusia Allah. Karena kita sudah berada di dalam kematian Kristus, karena pribadi itu sudah dibentuk di dalam kita menjadi perspektif daripada jiwa kita, menjadi pemahaman daripada jiwa kita. Nah, berdasarkan hal inilah yang kemudian ketika kita memberitakan Injil, ketika kita memberitakan Kristus itu, maka Injil yang kita beritakan itu adalah Injil yang Paulus suka katakan, Injil kasih karunia. Kenapa? Karena perspektif jiwa kita sudah terbentuk berdasarkan Kristus yang diberikan di dalam roh kepada kita. Bukan lagi perspektif agamawi, bukan lagi perspektif denominasi kita, bukan lagi pemahaman-pemahaman agama Kristen kita. Tapi Kristus yang sudah terbentuk di dalam pemahaman-pemahaman kita, inilah yang kemudian menjadi pemberitaan kita dimanapun kita berada. Apakah kita berada dalam gereja, apakah kita berada di perjalanan, apakah kita berada di tempat pekerjaan. Kristus yang kita beritakan, Kristus yang kita sampaikan, Kristus yang kita manifestasikan itu adalah Kristus yang sudah dibentuk dalam kita. Atau dengan kata lain, Kristus yang adalah kasih karunia itu. Inilah yang disebut dengan Injil kasih karunia. Yang Paulus sering perbandingkan perbedaannya dengan pemberitaan Injil manusia. Jadi ada Injil manusia. Injil manusia itu apa? Injil yang diajarkan oleh manusia. Injil yang berdasarkan pikiran-pikiran manusia. Injil yang berdasarkan keinginan manusia yang kita sudah bahas tadi. Di dalam Injil manusia itu, kasih karunia itu berhubungan dengan manusia yang berdosa. Kasih karunia itu berhubungan dengan kelemahan-kelemahan manusia yang kita minta pada Allah hanya untuk kebutuhan adamik kita. Itu Injil manusia. Dan Anda dan saya bisa mengukur bagaimana Injil manusia itu
hadir di dalam gereja kita sendiri, di dalam agama kita sendiri, yang diajarkan, yang bahkan dahulu mungkin kita pun ikut terlibat dalam pemberitaan Injil manusia itu. Sekarang diperlihatkan bagaimana Injil kasih karunia ini. Injil kasih karunia inilah yang diberitakan kepada jemaat Kristus, jemaat Allah. Bahkan kalau kita mau melihat di dalam Efesus 3, ayatnya yang ke-7 ini jelas ya. Bisa baca dari ayat yang pertama mengenai rahasia Kristus itu. Bahkan dia katakan misalnya dalam ayat kedua, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Penyelenggaraan kasih karunia Allah. Jadi yang dipercayakan kepada Rasul Paulus itu kasih karunia Allah. Karena kita tahu Paulus ini kan tidak diutus oleh gereja manapun dalam dunia ini. Tapi dia diutus oleh Allah. Nah, ketika Allah mengutus, maka yang dipercayakan kepada Paulus itu bukan ajaran sekolah, tetapi kasih karunia Allah. Dari kasih karunia Allah ini yang kemudian dikatakan rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Dan ini semua sama kepada orang percaya. Jadi ini bukan hanya Rasul Paulus yang dibukakan rahasia, tapi semua orang yang percaya. Yang dapat kita baca dari tulisan-tulisannya mengenai rahasia Kristus. Ini tentu saja yang kita sebut dengan kasih karunia, rahasia Kristus ini. Nah, berdasarkan apa yang diberikan kepada dia ini, dan apa yang dia tulis-tulis ini yang dia katakan di dalam ayatnya yang ke-7. Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Menurut pemberian kasih karunia Allah. Jadi Injil yang Rasul Paulus beritakan itu berdasarkan kasih karunia Allah, berdasarkan Kristus yang diungkapkan kepada dia, yang dianugerahkan kepadanya sesuai dengan pengerjaan kuasa Allah. Ini Injil kasih karunia. Bahkan dalam tulisannya juga kepada jemaat di Kolose, coba kita lihat Kolose 1, itu dia katakan juga dengan jelas di ayat yang ke-4. Ini dia katakan kepada orang-orang di Kolose ya, mengenai kehidupan mereka. Kehidupan mereka karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenarannya, itu Injil. Ya, jadi ini mengenai kehidupan orang-orang jemaat Kolose yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah. Jadi Injil ini berkembang. Dan kita bisa melihatnya, Injil yang diberitakan itu, Injil ya, Injil kasih karunia ini, kalau kita sudah mendengar dan mengenal kasih karunia Allah. Barulah kita tahu, oh ini Injil kasih karunia. Barulah kita bisa membedakan bagaimana Injil manusia dan bagaimana Injil kasih karunia. Itu indahnya. Jadi Injil kasih karunia itu bukanlah seperti Injil yang seperti orang yang hidup dalam dunia ini yang kemudian mereka pikir mereka dipercayakan Injil Allah lalu mereka beritakan Injil Allah. Namun di dalam pemberitaan-pemberitaan mereka kita bisa melihat sebenarnya yang mereka beritakan itu Injil manusia. Tentu saja kita tidak akan bisa menilai hal tersebut kalau kita belum mengenal kasih karunia. Tentu saja masih akan ada pertanyaan bagi kita, apa sih Injil kasih karunia itu? Sebenarnya sekali lagi Injil kasih karunia itu kan menjadi sederhana karena kita tahu kasih karunia itu apa. Kasih karunia adalah Kristus yang dibentuk di dalam diri kita. Bahkan dalam Efesus 3 ayat yang ke-7 juga Paulus menyatakan hal ini kepada jemaat Efesus dengan jelas sekali. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Menurut pemberian kasih karunia Allah. Yang saya katakan tadi. Jadi kita bisa melihat dengan jelas apa yang dimaksud dengan Injil kasih karunia supaya kita juga bisa bahas lebih dalam lagi di dalam diskusi kita ke depan. Oke, saya rasa itu dulu Pak Jo. Terima kasih. Baik Pak JK, terima kasih untuk uraiannya. Sungguh jelas apa yang sudah diungkapkan mengenai Injil kasih karunia ini. Di mana porsi Kristus adalah semua dari kasih karunia Allah itu. Begini Pak JK, bahwa surat 2 Korintus ini adalah surat pembelaan Paulus ketika
di tengah kritikan atau di tengah fitnah rasul-rasul palsu itu ada di 2 Korintus, di bagian dari 2 Korintus ini. Jadi Paulus dituduh sebagai rasul palsu waktu itu, dan dia harus apa yang dituduhkannya itu dia tuliskan dalam surat 2 Korintus ini yang dibawa oleh Titus untuk dibacakan kepada jemaat Korintus. Nah, sungguh luar biasa bahwa dari apa yang sudah digambarkan Paulus sangat jelas bahwa karena Injil lah, walaupun secara daging dia menderita, dia tidak dalam kondisi yang sebagaimana mestinya rasul itu ya. Tapi secara rohani, secara roh dia bermegah dalam segala desakan dan fitnahan itu. Dan kata-katanya begitu tajam, begitu lugas, jelas sekali, sehingga bisa menguatkan jemaat Korintus. Hingga kita pada saat hari ini pun jika membaca surat 2 Korintus ini memperoleh inspirasi atau memperoleh kekuatan yang penuh begitu ya. Ya, saya tambahkan sedikit Pak Jo. Bagaimana kita membaca Alkitab? Sekarang sudah mulai berbeda dia punya pemahaman tentang yang mungkin dahulu kita berpikir yang namanya penginjilan itu ya berita Kristus yang kita beritakan. Ya kan? Kita pikir itu kasih karunia. Namun ternyata kan kita bisa melihat perbedaan apa yang Paulus beritakan dengan apa yang kita dahulu beritakan. Maksud saya begini, khususnya saya lah dahulu sebagai contoh, bukan yang lain lah. Dahulu saya pikir kasih karunia kalau Allah bisa memberikan saya tanda kutipnya pengetahuan agama itu atau Injil itu lalu saya beritakan. Dan kita pikir itulah Injil kasih karunia. Ternyata berbeda sekali. Karena kita mendapatkan semua itu bukan berdasarkan pewahyuan Kristus. Sementara Rasul Paulus menyatakan bahwa Injil yang dia beritakan itu berdasarkan pewahyuan Kristus terhadap dirinya sendiri. Jadi ada perbedaan. Kita mendapatkannya dari ajaran-ajaran agama, lalu kita beritakan. Kita pikir itulah pemberitaan Injil kasih karunia. Ternyata sekarang saya bisa melihat bahwa itulah pemberitaan Injil manusia. Injil manusia itu. Ya. Jadi kenapa? Karena kita belajar dari manusia, dan pengetahuannya datang dari pikiran-pikiran Adam, mereka juga yang mengajarkan mungkin masih Adamik, ya. Bukan Kristus yang diungkapkan pada kita. Justru kalau kita tanda kutipnya penginjilan, punya semangat Injil, mari beritakan Injil kasih karunia. Tapi sekali lagi, kasih karunia itu kan harus diberikan. Kasih karunia ini kan sekali lagi kan nggak bisa dipelajari di sekolah, nggak bisa dipelajari. Punya semangat penginjilan bagus, tapi sekarang isi daripada penginjilan itu yang menjadi permasalahannya. Jangan-jangan maksud saya begini, janganlah sampai kita menghabiskan energi waktu dalam dunia ini kita pikir mengasihi Allah dengan pemberitaan Injil, nggak taunya pemberitaan Injilnya pemberitaan Injil manusia, ya, sesuatu yang sebenarnya jauh daripada kasih karunia. Ya, betul Bang. Saya setuju bahwa memang kenyataannya sekarang bahwa pekabaran Injil itu adalah sesuatu yang sesuatu yang terlihatnya seksi begitu. Karena itu akan seolah-olah akan membawa banyak atau menambah kalangan orang Kristen begitu kan. Padahal bukan itu poinnya Pak ya kan gitu ya. Bahwa kasih karunia itulah apa yang diwahyukan Kristus itulah. Itu yang menjadi muatan kita atau materi yang harusnya sampai ke orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk disampaikan kan gitu. Tentunya kalau misalnya misi pekabaran Injil itu dilatar belakangi oleh motivasi dari satu organisasi, pasti motifnya juga motif organisasi, kepentingan organisasi begitu. Nah, bedanya sangat jelas tadi dipaparkan Pak JK bahwa jika motifnya kasih karunia Allah itu, gitu ya, maka tidak ada motif organisasi di situ, sehingga hitam putihnya itu jelas sekali. Ya, ini makanya seperti yang tadi Pak Jo katakan, ketika
ketika melihat tulisan Rasul Paulus di 2 Korintus itu begitu dahsyat, makanya tidak heran karena ini kan datang bukan dari motivasi golongan, bukan Iya, supaya orang betul. tahu tentang A, tentang B, tidak. Tetapi Betul. karena Iya. Kristus itu sudah diungkapkan pada Paulus. Ini sebenarnya kalau menurut saya salah satu rahasia yang terbuka bagi kita, kenapa Paulus itu dahsyat sekali ya, di dalam kehidupannya dan patut menjadi contoh. Ya, karena ternyata bukan karena doa dan puasa, ternyata bukan karena rajin baca Alkitab, ternyata bukan karena sekolah Alkitab, ternyata karena dia punya kehidupan itu yang terlebih dahulu berubah oleh kasih karunia. Ternyata itu yang kita bisa melihat sampai betapa luar biasanya pribadi ini dipakai Allah terlihat dalam memberitakan Injil itu. Dan sekali lagi tulisan-tulisan dia ini banyak yang tidak bisa dimengerti oleh agama, bahkan oleh agama Kristen kalau menurut saya. Bahkan banyak orang melihat tulisan Paulus itu sulit dimengerti. Dan itu lagi salah satu kuncinya sebenarnya. Sulit dimengerti karena dia menulisnya berdasarkan kasih karunia. Betul. Bukan berdasarkan teori daripada agamawi gitu, tapi karena pernyataan Allah, sehingga kita juga hanya bisa mengerti kalau kita pun mendapatkan pernyataan Allah di dalam memahami tulisannya. Iya, Pak. Oke, clear. Baik, Pak Joseph, silakan Pak Joseph. Iya, makasih Pak Jo, Pak Yahya, terima kasih Pak Yahya. Semakin jelas dan terang benderang, Pak. Saya mau tanya Pak mengenai 2 Korintus 8 ayat 9 dan 2 Korintus 9 ayat 8. Maksudnya kemana ya Pak ya? Maksudnya apa Pak? Makasih. 2 Korintus 8 ayat 9 itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang sudah diungkapkan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu lah ya. Jadi berdasarkan Kristus yang diungkapkan itu, maka kita tahu bahwa Kristus itu kan dari Allah itu dia turun menjadi manusia, bahkan sampai ke level yang paling dasar, paling bawah. Bahkan dia turun sampai di dalam, ini bukan miskin lahir dalam keluarga miskin saja, tapi sampai dia taat sampai mati, itu bahasanya kurang lebih. Ya kan? Walaupun dia kaya, walaupun dia adalah Allah begitu luar biasa. Supaya apa? Supaya kita, ini tujuannya. Jadi karena di dalam kasih karunia itu kita bisa melihat, itulah yang dikerjakan oleh Allah. Supaya kita yang tadinya dalam gelap, supaya kita yang tadinya manusia berdosa itu bisa mendapatkan bagian di dalam kekayaan-kekayaan yang sudah Allah tetapkan di dalam Kristus. Ini tujuannya. Ini yang dia katakan, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tentu saja kata miskin sini bukan keluarga miskin dalam dunia, tetapi dia punya kerendahan diri ya. Dia bukan miskin materi, tetapi dalam dia merendahkan diri. Karena oleh karena itu kita bisa mendapatkan kekayaan dalam Kristus itu. Sementara di dalam 2 Korintus 9 ayatnya ke-8, ya saya rasa sama lah, kita bisa melihat istilah kekayaan. Jadi di dalam Kristus itulah berkat-berkat Abraham, segala pemeliharaan Allah itu diberikan kepada kita. Tentu saja sekali lagi Kristusnya ya Pak ya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan perkataan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang kamu butuhkan itu ditambahkan, maka tentu saja kelimpahan-kelimpahan yang ada dalam Kristus ini diperlihatkan bukan hanya tanda kutipnya roh aja, karena kalau rohnya sudah melimpah, maka pasti jasmaninya pun akan tercukupi. Ini kan bagus sekali. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini saya harus katakan bukan hanya hal roh. Karena tubuh Kristus itu kan bukan, ya memang dia roh, tetapi kan dia hadir di dalam dunia ini. Makanya kita harus kaitkan segala sesuatu ini atau orang-orang yang melimpah segala kasih karunia ini adalah dengan tubuh Kristus, bukan dengan saya pribadi, bukan dengan Yahya pribadi, tapi Yahya sebagai tubuh Kristus, dia pasti akan berkecukupan dalam segala sesuatu di dalam keberadaan kita dalam dunia ini. Apakah dalam pengetahuan, apakah di dalam pemahaman akan Kristus maupun keberadaan kita dalam dunia ini. Itu yang kita perlu melihat. Ya, sangat jelas juga Pak di ayat 10 dan 11 di 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11 itu juga menerangkan bahwa apa yang diperkaya itu contohnya di ayat 11 kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Itu luar biasa ya. Iya.
Jadi bukan materi ya. Iya. Lebih dari Materi dalam arti sehubungan dengan tubuh Kristus ya Pak ya. Ya, ya. Dia katakan kan ia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Jadi tersedia. Kalau di sini juga kemurahan hati ya dan sebagainya. Ya. Tetapi maksudnya perkataan ini nih bagusnya. Hal adanya waktu mereka itu ada pelayanan kasih. Ya, pemberian-pemberian yang untuk mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Jadi itu melimpah ini karena hubungannya dalam tubuh Kristus. Jadi hubungan dalam tubuh Kristus itu terpelihara begitu. Dan semua itu pekerjaan kasih karunia, pekerjaan Allah ya, terhadap orang Korintus, terhadap orang Kolose. Banyak orang pikirkan kalau ikut Tuhan tuh kita bisa miskin jasmani begitu. Itu tidak ada hubungannya dengan jasmani sebenarnya. Tetapi sebagai tubuh Kristus, pemeliharaan Allah itu berlaku karena itu kan kasih karunia. Kan kita berada di dalam kasih karunia itu. Betul. Karena memang 2 Korintus 9 ayat 10-11 ini seringkali dipakai untuk menguatkan para pekabar Injil gitu ya. Sering ayat ini memang saya sering dengar ayat ini memang dipakai untuk menguatkan mereka yang di lapangan ini. Padahal di ujung ayat 10 ini menumbuhkan buah-buah kebenaranmu gitu. Jadi kayak sepintas kita lihat bahwa ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan itu hal-hal jasmani. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, itu masih boleh juga masalah rohani. Tetapi di ujungnya menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi ini maaf saja bahwa ini seringkali disampaikan untuk tenang saja yang di lapangan, Tuhan peduli dengan kalian kan gitu. Dia akan menyediakan ini dan ini dan itu dan ini gitu. Padahal yang ditumbuhkan buah-buah kebenaranmu, Pak gitu. Bukan masalah kelangsungan hidupnya yang dipelihara kira-kira gitu. Mentionnya bukan itu. Benar. Jadi ini karena apa? Kenapa begitu bisa terjadi di lapangan seperti itu? Karena gagal fokus kalau menurut saya. Iya. Jadi fokusnya kan harusnya kepada kasih karunia. Tapi kan sekarang fokusnya mereka kepada penginjilan, kepada pekerjaan, pekerjaan yang mereka mampu lakukan. Jadi itu ada gagal fokus di situ. Nah, karena gagal fokus itu timbullah masalah-masalah, lalu ya jadilah pertanyaan-pertanyaan, apa sih kasih karunia? Kenapa? Karena nggak mengerti. Tapi kalau fokus kita kepada kasih karunia, maka tentu saja ayat-ayat ke-9 dan 10 itu full akan terjadi. Jadi pemeliharaan secara jasmani maupun juga terhadap rohani itu tetap melimpah. Dan akan dan tetap akan tadi yang dikatakan oleh Pak Jo, menumbuhkan buah-buah kebenaran karena memang fokus pada kasih karunia. Yes. Silakan Pak Joseph, jika ada yang mau ditanggapi. Ya Pak, berarti kasih karunia ini memang sudah diberikan, ukurannya adalah Kristus, dan kasih karunia ini udah berlimpah, ada dampaknya juga kepada tubuh Kristus ya Pak ya? Ya, justru karena kita tubuh Kristus, maka kita diberikan kasih karunia. Jadi ini ya, karena ya. Itu karena saya tubuh Kristus, tanda kutipnya itu wajib gitu loh. Di sini kita perlu kita punya keyakinan. Ini sorry kamera saya ada masalah jadi agak mati ya. Jadi di sini kita punya keyakinan, kepastian bahwa karena saya ini anak Allah, maka pemeliharaan Allah itu ada. Makanya kasih karunia itu diberikan pada kita. Itu berkelimpahannya kita di situ. Kepastian-kepastian kita ini bukan lagi kepastian yang semu. Kalau dahulu saya di dalam agama itu mungkin masih semu karena kok kayaknya nggak kesini nggak cocok, kesini kok nggak cocok. Tapi ini justru kalau kita lihat Rasul Paulus dia membukakan hal-hal yang kita bahas ini justru. Ya, dia sudah bukakan, dia sudah dapatkan terlebih dahulu itu, lalu ini yang dia sharingkan justru karena kasih karunia. Ini ada pada kita dan itu pasti diberikan, Pak. Iya, Pak Yahya. Terima kasih banyak Pak Yahya, pencerahannya luar biasa. Berarti ya oleh anugerah Tuhan yang saya nggak salah ngajar lah, memberitakan kepada jemaat khususnya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak untuk pencerahannya. Tuhan berkati Pak Yahya, Pak Jo. Baik, silakan disambung Pak Tony. Iya, Pak JK, kalau saya tangkap ini kan kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan yang menyandengkan bahwa kita yang sudah lahir baru adalah kita sudah dipindahkan dari hukum
Taurat ke hukum kasih karunia. Berarti kan hukum kasih karunia ini termasuk ruang lingkup kerajaan Kristus itu sendiri harusnya ya, kalau saya tangkapnya Pak. Jadi karena sampai disandingkan kita yang tadinya ada di bawah kutuk, di bawah hukum Taurat, melalui kematian Kristus kita dipindahkan ke dalam hukum kasih karunia, hukum ruang lingkupnya Allah yang roh adanya ataupun yang rohani sifatnya gitu kan. Itu sama dengan, hampir sama dengan setara saya sampai sama dengan bahwa dari gelap dipindah ke dalam terang. Terang itu adalah bagian dari ruang lingkup kerajaan Kristus. Yaitu udah kasih lah, pokoknya semua sifat ataupun pribadi Allah itu sendiri ya, dari sifat karakter Allah itu sendiri, itulah bagian dari kasih karunia itu. Nah, dan di situ juga ada tadi ayat yang Pak Yahya jelaskan yang di Efesus apa, bahwa kasih karunia ini dianugerahkan. Tadi saya pikir anugerah sama kasih karunia itu sama. Mungkin ini mohon Pak JK dipertajam dengan mungkin bahasa asli, mungkin ada bedanya kali ya antara kasih karunia dengan kemurahan misalnya. Dulu saya juga pikir hampir sama. Kemurahan itu sama dengan anugerah dan sama dengan kasih karunia. Ada lagi rahmat Tuhan. Itu apa bedanya di antara kasih karunia dibandingkan dengan tadinya ada kemurahan, anugerah, rahmat Tuhan. Mungkin di bahasa aslinya mungkin Pak JK lebih nguasain atau lebih tahu. Ada bedanya nggak sih Pak itu dengan kasih karunia? Kalau saya tangkapnya kasih karunia adalah lingkup pemerintahan Kristus, lingkup kerajaan Allah, lingkup kehidupan rohani kita, pribadi beliau juga gitu. Benar nggak Pak tangkapan itu? Jadi anugerah itu pemberian, anugerah. Jadi kasih karunia itu sifat kata kerja gitu ya Pak. Kalau kasih karunia kan bukan kata kerja. Yang lain apa karena kata kerja? Ini kan ya kalau kita lihat di dalam King James itu jelas lah. Kalau kita kan ini kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia, ya kan, yang dianugerahkan. Jadi kata dianugerahkan ini itu kalau kita lihat sini diberikan bestow ini, didomi bahasanya, to give something. Jadi diberikan kepada kita. Jadi kasih karunia ya harus diberikan, tidak bisa kita pelajari sekali lagi. Nah itulah termasuk keselamatan itu Kristus itu kan? Iya benar, itu dia. Sebenarnya itulah ruang lingkup. Tapi kalau tadi Pak Tony sebut ruang lingkup itu bagus sekali karena di sini diperlihatkan perbedaan antara hukum Taurat. Jadi kalau dahulu kan bangsa Israel itu hidup dengan batasan-batasan hukum Taurat itu batasan-batasan mereka Pak. Jadi sementara kita yang sekarang tidak lagi hidup dengan batasan-batasan itu, tapi batasan-batasannya adalah kasih karunia. Nah ini hebatnya. Jadi bagi kita itu suatu ruang lingkup yang sangat indah karena ini cuman kan kita perlu tahu apa itu kasih karunia. Supaya jangan sampai kita melangkah di luar kasih karunia itu. Yang kita suka sebut akhirnya kembali lagi kepada kubangan yang lama, manusia lama lagi kita hidupi. Itu berarti kita melangkah dari luar kasih karunia. Selama ini sebelum kita mengenal kasih karunia, kita kan hidupnya di luar kasih karunia, Pak. Ya, jadi aturan-aturan gerejawi, pemahaman-pemahaman gerejawi, pemahaman-pemahaman agama Kristen kita yang diajarkan itu, semua itu di luar kasih karunia. Dari mana kita tahu? Ya sederhana, karena kita mendapatkannya berdasarkan ajaran manusia. Soal ajaran itu benar atau salah, itu bukan menjadi ukurannya di sini. Itu ukurannya adalah apakah itu pewahyuan Kristus atau ajaran manusia. Ini dia. Kalau pewahyuan Kristus itu kasih karunia, asal Kristus ya, kan kita bisa lihat kasih karunia. Nah, berdasarkan itulah kita hidupnya. Jadi kita sekarang bisa melihat, bagaimana saya mengukur kasih karunia? Sederhana. Kita belajar itu dari sekolah, apa dari mana, dan kita diajarkan itu menurut ajaran-ajaran gereja, ataukah karena Tuhan bukakan pada kita? Kalau Tuhan bukakan, ya pasti itu kasih karunia. Gitu. Tapi, nah ini juga, misalnya kita pikir Tuhan bukakan, misalnya kita pikir Tuhan bukakan, lalu kita lihat gereja ngajarinnya sama. Oh, kita akan tahu bahwa itu sebenarnya bukan kasih karunia. Itu ajaran Adam juga. Jadi kita bisa melihat perbedaannya begitu ya. Ya, kita bisa melihat di situ. Oke. Ya, apa bedanya dengan yang kata bahasa Indonesia ada rahmat, ada kemurahan itu beda di mana Pak di bahasa aslinya?
Saya rasa cuma tekanannya aja kali ya, tekanan-tekanan. Saya nggak ngeliat bahasa aslinya bagaimana, karena kadang-kala bahasa aslinya satu tapi diputar-putar gitu, anugerah, pemberian. Karena kata anugerah itu di dalam Alkitab sama diterjemahkan pemberian, misalnya begitu. Nah, jadi itu cuma masalah penterjemahan sekarang. Yang penting kita mengerti kalau anugerah ya pemberian, rahmat ya itu sama dengan kasih Allah, kan begitu kan bahasa-bahasa mereka yang sering dipakai. Oke. Yes. Oke, sementara itu cukup. Thank you Pak Yahya. Lanjut Pak. Pak Jo. Ya Pak Joseph. Ya. Ya Pak Yahya, ini menarik sekali Pak. Yang dimaksud kita harus hidup sesuai dengan ruang lingkup Kristus. Apa tuh Pak maksudnya Pak? Ya, Kristus yang dibukakan, Pak. Jadi misalnya kan kepada Pak Yosef dibukakan Kristus itu bagaimana? Ya, seperti itulah kehidupan Pak Yosef. Misalnya nih kita ambil lagi contoh bahwa kita tahu bahwa Kristus sudah ada dalam kita. Pemahaman bahwa Kristus sudah, tanda kutipnya sudah datang. Kan kita nggak mungkin lagi menunggu Kristus akan datang. Karena kita tahu Kristus sudah dalam kita. Itu ruang lingkup Kristus yang sudah dibukakan. Kita tahu bahwa kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Tidak lagi berdasarkan kebenaran hukum Taurat. Maka itulah ruang lingkup Kristus yang sudah dibukakan. Berarti kita tidak boleh hidup menurut kebenaran hukum Taurat. Itu kebenaran-kebenaran itu yang dibukakan pada kita. Itulah ruang lingkup kita, Pak. Jadi setiap Kristus yang dinyatakan kepada kita, itulah ruang lingkup kita. Jadi sebenarnya ruang lingkupnya kan luas sekali, Pak. Sama lah begini misalnya, ketika saya lahir ke dalam dunia sebagai bayi, kan kepada saya nggak langsung dikasih lihat Depok bagaimana, nggak dikasih lihat BSD bagaimana, kan nggak. Saya kan lihat dulu yang sekitar, yang saya bisa lihat di sekitar saya kan Pak. Nah ini dibukakan sekitar saya segini, lalu nanti dibukakan ke sana lagi, pergi lagi ke sana dikasih lihat lagi, lalu dikasih lihat lagi ke sana. Semua itu kalau kita mau membahasakan tadi yang dibukakan ruang lingkup Kristus, begitulah Kristus dibukakan kepada kita. Ada yang melihat A, ada yang melihat B, ada yang melihat A dan B, ada yang melihat ABC. Nah, itu satu-satu dibuka. Nah, kalau itu dibukakan pada kita, nah ini menjadi masalahnya. Berarti itulah kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau saya suka melihatnya begini, kalau itu dibukakan pada saya melihat Allah melihat saya sanggup untuk hidup dengan yang sudah dibukakan itu. Berarti saya bisa hidup seperti itu, begitu Pak. Kristus begitu, saya bisa seperti itu. Itu kesanggupannya Allah yang berikan juga, karena Dia bukakan itu pada saya. Berarti saya harus masuk ke situ. Saya harus masuk ke situ. Melangkah dengan apa yang sudah dibukakan. Gitu ya Pak ya. Thank you Pak Yahya. Berarti ruang lingkup itu luas sekali Pak ya. Luas, jadi kita jabarkan ya kebenaran yang dibukakan oleh Roh Kudus kepada kita sebagai tubuh Kristus ya Pak. Betul Pak. Iya. Kristusnya itu penting. Thank you Pak. Makin ini mantul Pak. Oke, silakan dokter, mungkin ada yang mau ditanggapi dok. Iya. Jadi sebetulnya makin kesini makin jelas, makin bisa dimengerti. Cuman menjalani untuk hidup di dalam kasih karunia itu tidak mudah. Jadi contohnya yang paling hebat itu saya lihat memang kembali lagi ke Paulus. Pada saat Paulus membuang semua yang lama, totally dibuang, makanya dibilang itu dianggap sampah. Sehingga makin besar dia diperlihatkan kasih karunia Allah itu kepada si Paulus itu. Jadi buat saya emang sangat luar biasa pemahaman ini yang tidak pernah kita dapetin di luar gitu kan. Itu kasih karunia yang memang kehidupan Kristus yaitu mati terhadap yang lama, bangkit terhadap yang baru. Nah, yang kita sering mix, itu terjadi satu mixture campuran itu yang lama suka ikut di dalam yang baru gitu. Itulah masih lebih mudah difahamin oleh mereka gitu. Tapi buat kita yang sudah bisa mengenal yang baru, terus kita mulai hidupin yang baru, yang lama lama-lama hilang. Maka itu disebutnya aku sudah ada di depan pintu. Nah, di depan pintu kan dia belum masuk seperti apa yang kasih tahu kemarin Efesus 4 ayat 7 pemberian. Pemberian itu kan masih dalam bentuk dibungkus. Pada saat kita bungkusnya dibuka, kita kaget. Oh, ternyata itu banyak yang mana yang bertentangan dengan yang lama, yang mana yang baru, yang totally baru, yang murni roh. Nah, itulah rahasia Allah yang disediakan bagi kita yang hidup saat ini, yang mulai percaya tentang yang baru. Demikian juga Wahyu 3 ayat 20 itu, pada saat kita membongkar yang lama, meninggalkan yang lama, yang baru itu gampang sekali masuk dan berakar bahkan.
Maka itu sebenarnya kan iman kan. Fondasinya Kristusnya mesti kuat dulu. Baru bisa dibangun ke atasnya melalui pengajaran para rasul gitu. Buat saya ini satu missing sebetulnya, dan kita nggak bisa dapat deh kalau kita dengar. Saya berapa hari ini dengar YouTube-nya dari JP Rahmat tentang kasih karunia. Siapapun dengan kasih karunia beda sekali gitu. Kasih karunia itu sangat dikaitkan dengan usaha manusia dan anugerah manusia yang peroleh secara fisik gitu kan. Jadi beda sekali. 80 derajat tuh berbeda sekali gitu. Dan saya bisa memahami dengan mudah setelah saya mulai menanggalkan hal-hal yang lama. Makanya Paulus bilang nih, yang sampah itu buang dulu, itu tugas kita. Tugas kita yang sudah percaya Kristus, yang lama mesti dibuang, baru yang baru itu bisa masuk, dan makin lama makin masuk, makin banyak kita buang yang lama, makin banyak kasih karunia itu dianugerahkan bagi kita, termasuk yang Efesus 7 itu. Jadi pada saat kita buka hadiah itu, kaget kita tadi kan lihat bungkus yang rapi, tapi begitu dibuka, wah macam-macam di dalam isi. Nah itu yang hidupin itu. Ya itu dah, Pak Yahya, terima kasih ya. Iya, saya rasa apa yang dokter bilang itu betul sekali. Memang akan terasa sekali perbedaannya kalau yang lama kita berani tanggalkan gitu, akan terasa sekali. Sama lah kalau misalnya kalau kita bicara tentang sampah gitu kan, Paulus katakan kan itu sampah. Kalau sampah kan baunya kan bau busuk misalnya. Ya kita semprot-semprot bau wangi juga tetap aja bau busuk masih kencang kan. Tapi coba, jadi kasih karunia kan bisa aja ada. Kita bisa hidup dalam Kristus, tapi bau busuknya kan tetap kencang begitu. Tapi begitu sampahnya kita buang, langsung bau wanginya langsung kecium. Karena padahal itu sudah ada di situ selama ini, begitu. Yang bagus lagi kan tadi kan penderitaan ini memang Allah izinkan pelayanan ini. Sedangkan kalau kita lihat di saat ini orang-orang menginjil terus jadi aniaya, itu kan bukan karena kehendak Allah, memang kesalahan kehendak manusia. Jadi aniaya derita pada tubuh jasmaninya itu bukan karena anugerah, itu memang karena dia tidak mendengar kehendak Allah yang sebenarnya gitu kan. Jadi perbedaannya jauh sekali gitu. Nah, yang kesiannya Dok, yang kesiannya itu mereka pikir itu karena kurang kasih karunia. itu saya suka melihat itu. Jadi ketika yang timbul penyanyian gitu, lalu dia berdoa, Tuhan berikan kami kasih karunia-Mu kan gitu. Jadi ada yang mengisi menderita dia akhirnya kan kesian juga gitu. Coba kalau dia tahu jawaban yang sebenarnya begitu. Iya betul. Yang jadi masalah lagi yang terakhir nih. Jadi yang jadi masalah sedikit orang itu percaya kepada Kristus, terus dia tidak diajarkan hal-hal tentang kasih karunia itu apa sebenarnya. Akhirnya ya percaya, dia pikir dengan percaya udah selamat gitu kan. Nah ini yang terjadi, penglihatan yang terakhir yang sering terjadi nih, penglihatan di Bangladesh ada ribuan orang percaya sama Kristus. Kalau nggak dibimbing ya sekedar ya di permukaan aja seperti tadi tuh, hanya dikasih hadiah tapi hadiahnya nggak dibuka. Jadi nggak ada, ya saya rasa sih keselamatan itu kan luas, dalam. Jadi nggak sekedar percaya aja terus diselamatkan. Beda sama yang di Lukas 23:42 kan, 43 kan, yang orang sebelah kanan Allah kan, dia melihat dengan iman. Kalau kau saat ini ada jangan di surga, ingatlah. Berarti dia udah lihat imannya itu bahwa Yesus akan pulang ke surga. Gitu. Ya itu. Ya, makasih Pak Yahya. Makasih Pak Jo. Ya Pak. Sorry Pak, sekali lagi Pak. Oh silakan Pak Joseph. Iya. Silakan Pak Joseph. Ya. Pak Dokter sudah memberikan inspirasi dan Pak Yahya juga contohnya terang benderang sekali mengenai kita yang baru lahir, belum kenal apa-apa. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita mulai kenal papa mama kita, mulai bisa calistung, ya membaca, menulis dan menghitung, mulai kenal IPA, segala macam begitu Pak. Berarti ada proses ya Pak Yahya di sini. Betul. Ada proses yang kalau kita ikuti proses ini yang dibimbing oleh Roh Kudus itu kita semakin terima, semakin dibukakan begitu Pak. Iya. Dan itu enggak lama. Iya, dan ada yang cepat,
Yang cepat tuh seperti apa? Yang disalibkan di sebelah Kristus, yang tetap bertahan di dalam penderitaannya. Iya. Ya, kalau ada yang lama nih seperti kita nih lama, Pak. Iya. Kalau nggak ada Pak Yahya kita nggak dibukakan, Pak. Sorry. Iya betul, Pak. Serius, Pak. Gimana, Pak? Gitu proses, ya. Pak. Jadi kita harus menikmati proses ini, Pak. Nah, tugas kita dulu nih. Silakan. Dulu yang lama. Tanggalkan dulu, jangan ucapkan lagi, jangan ingatkan lagi yang lama, itu dia. Baru bisa yang baru masuk. Oke, jelas. Clear. Sedikit nimbrung apa cerita Pak Dokter tadi, usulan Pak Albert tadi itu lebih dikaitkan dengan pesan Tuhan Yesus juga benar juga ya Pak Dokter, bahwa untuk menerima anggur baru harus pakai kirbat baru, karena kalau kirbat lama akan jebol dan tumpah anggurnya, dua-duanya nggak berguna, kantongnya hancur, yang baru juga tertumpah, nggak akan masuk ke roh itu ya. Ya, kalau itu Pak Tony memang sudah benar kan, karena kita kan untuk menerima kehidupan yang baru kita kan harus dijadikan baru dulu. Iya. Nah, sekarang mungkin dari cerita anggur baru itu mungkin yang jadi masalah tuh bukan kirbat barunya, Pak. Banyak orang sudah punya kirbat yang baru, tapi yang dimasukkan tuh anggur yang lama. Karena itu mudah, Pak. Karena itu mudah. Karena lebih memabukkan kali. Iya betul, karena akunya masih kuat, membahagiakan akunya tuh masih kuat. Iya. Apalagi jika bukan bawa kirbat tapi bawa botol kan gitu ya. Jadi aman aja. Jadi masih campur. Itu mesti pakai cap tikus, Pak. Oh, Pak Joseph suka gitu deh. Oke. Makasih, Pak. Kita ke Pak Simon. Iya. Sambil video ternyata mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Oh gitu. Oke. Silakan Pak Simon. Terima kasih Pak Yahya, Pak Jo. Saya sangat tertarik dengan begitu luasnya kasih karunia, dan saya bisa melihat mungkin ini salah, tapi nanti Pak Ika bisa jelaskan bahwa di Yohanes 3 ayat 8 ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, itu di ayat 8 mengatakan bahwa angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, di ayat ini yang pertama saya ingin komentari adalah angin. Angin ini pikiran saya itu langsung ke 4 penjuru mata angin. Dan 4 penjuru mata angin ini pernah disampaikan firman Allah lewat firman-Nya kepada Abraham. Ke barat, ke timur, ke utara, dan ke selatan. Artinya kalau kita berbicara Christ in you, maka Christ itu begitu luas. Kasih karunia itu sangat luas sekali. Tapi ada satu pertanyaan di Yohanes 3:8, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, ini yang pertanyaan saya adalah, apakah orang-orang yang lahir dari roh juga seperti Nikodemus tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi? Terima kasih Pak Eka, Pak Jo. Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam dalam Yohanes 3 ini, ya dia berbicara tentang orang-orang yang lahir baru, dia nggak tahu. Memang semua orang lahir baru itu kan kita pertama-tama nggak tahu, Pak. Tapi kita menyadari akan adanya suatu realita. Angin ini kan berbicara tentang kehidupan. Dalam dunia ini ada angin lah pasti. Ada realita dalam suatu ruang lingkup kehidupan itu ada realita, boleh dikatakan ada angin lah di sini. Ya. Boleh dikatakan kan dia bertiup kemana ia mau, kau mendengar bunyinya. Perkataan engkau ini ya kitanya. Dalam dunia ini kita tahu ada angin. Kita sudah berada di dalam ruang lingkup kehidupan. Ini yang dia mau kasih tahu sebenarnya. Ketika dia berkata, demikianlah tiap-tiap orang yang lahir dari roh.
Jadi orang-orang yang lahir roh itu dia nggak tahu kalau dia sudah dilahirkan. Dia nggak tahu. Tapi dia mulai menyadari adanya suatu realita kehidupan. Dia mulai mendengar bunyinya, ya kan, dan seterusnya. Dia karena situ Yesus hanya ingin menyatakan bagaimana ada perbedaan antara orang yang jenisnya Nikodemus itu dengan mereka yang harus dilahirkan kembali. Itu ada dua perbedaan, ada dua ruang lingkup kehidupan yang dia mau kasih tahu di situ, Pak. Dengan kata angin bertiup kemana dia mau pergi itu dia berbicara tentang ruang lingkup yang jasmani, yang si Nikodemus hidupi, dan ada lagi kehidupan yang ruang lingkup yang orang-orang yang sudah dilahirkan dalam roh. Ada satu lagi ruang lingkup sendiri yang Nikodemus belum masuk di dalam situ. Makanya kalau kita baca di situ, Nikodemus kemudian bertanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jadi karena dia belum pernah melihat realita yang baru itu. Oke, Pak JK, yang krusial sebenarnya begini. Banyak kesalahpemahaman mengenai kasih karunia ini sehingga kita seringkali mungkin mendengar begini. Sekarang ini zamannya kasih karunia katanya. Dulu zaman hukum Taurat, sekarang zaman kasih karunia. Tetapi kenyataannya walaupun mereka bilang ini zaman kasih karunia, mereka tetap saja melakukan apa yang hukum Taurat lakukan, kan gitu, apa yang hukum Taurat tuntut. Nah, sebenarnya benarkah atau tepatkah jika orang bilang bahwa ini zaman kasih karunia? Sebenarnya itu kan karena itu kan penafsiran yang ada dalam dunia, Pak. Jadi mereka berpikir kasih karunia itu ya ada dalam dunia juga. Tapi kalau kita tadi sudah lihat bahwa kasih karunia kan tidak diberikan pada dunia. Ya. Jadi zaman yang kita sebut zaman kasih karunia itu apa? Ketika kita sebut zaman kasih karunia, orang berpikir dalam dunia ini. Nah, itu berarti tidak tepat. Tidak tepat. Karena sekali lagi kasih karunia tidak diberikan kepada dunia. Jadi tidak ada perubahan dalam dunia ini. Sekali lagi yang kita lihat dunia itu bagi Allah dia dimatikan. Lalu kita ini yang dipindahkan ke dalam Kristus. Kita hanya dipindahkan di dalam Kristus ini kasih karunia seluruhnya. Ya. Bahkan kasih karunia ini sudah ada sebenarnya sejak sebelum dunia dijadikan. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, sudah disediakan Allah. Ini yang dilihat oleh Abraham. Jadi Abraham melihat kasih karunia itu. Ya. Nuh melihat kasih karunia itu. Orang-orang Allah di dalam Alkitab itu mereka melihat kasih karunia itu. Tapi mereka belum mengalami kasih karunia itu. Tapi mereka mengalami manifestasi yang diperadakan. Ya. Mereka mengalami manifestasi diperadakan itu. Ya, Salomo mendapatkan hikmat. Nah, hikmat itu ada di dalam kasih karunia. Tapi Salomo diberikan hikmat untuk memperadakan bagaimana hikmat yang di dalam kasih karunia itu. Justru kita yang sekarang ini tidak lagi menerima bentuk-bentuk gambaran. Kita sekarang ini justru realitanya. Nah, problemnya bagaimana nih sekarang kita menikmati realita ini? Ini yang kita perlu istilahnya step by step menyadarinya. Kan kita perlu dulu menyadari dulu hal itu. Lalu kita menikmati di dalam perjalanannya. Ya, dengan kata lain bahwa tidak ada sebenarnya atau tidak tepat jika dikatakan pasca hukum Taurat adalah zaman kasih karunia, Pak ya. Jadi zaman kasih karunia itu sebenarnya tidak tepat gitu ya, atau tidak ada sebenarnya, atau harusnya tidak demikian ya. Memang di dalam Allah itu terjadi tanda kutipnya peralihan dari hukum Taurat pada kasih karunia. Kenapa? Karena itu peralihan dari gambaran kepada realita, itu saja di dalam Allah. Ini mungkin sempat dilihat oleh dunia, tapi mereka tidak melihat ini dalam Kristus. Mereka mau membawa yang dalam Kristus itu coba diterapkan di dalam dunia, dan ini pasti tidak bisa terjadi. Ya. Dan yang pasti kasih karunia itu bukan suatu zaman ya gitu ya Pak ya. Bukan. Baik. Siap ya. Halo. Dengan Pak Saragi, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Jo. Selamat sore, Pak Jika. Sore Pak. Cukuplah kasih karuniaku. Kurang lebih 2 kali kita berturut-turut membahas mengenai kasih karunia ini, memang susah dan gampang susah mencernanya. Gampang susah ya Pak. Ukuran kasih karunia itu sendiri adalah Kristus yang dibukakan kepada kita dari materi kita hari ini. Kasih karunia tidak ada pada orang yang belum terima keselamatan. Rasul Paulus
dia kan belum dapat keselamatan, Pak. Dia diberikan kasih karunia itu. Apa dia udah selamat dulu baru dikasih kasih karunia itu pada beliau? Itu pertama. Terus segala tekanan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan kasih karunia. Dan segala hal yang berhubungan dengan hal dunia tidak ada hubungan dengan kasih karunia. Tetapi ada hubungannya dengan kasih karunia kalau kita lakukan. Nah, itu yang sangat membingungkan juga sedikit itu. Karena tadi Bapak juga tadi paparkan, artinya kalau kita di dalam kasih karunia, ya kita pasti terlindung atau ya kurang lebih aman lah bersama Kristus, karena Kristus sudah dibukakan pada kita. Jadi kita dalam keselamatan udah pasti selamat, tapi dalam hal dunia tidak ada hubungannya katanya tadi. Tapi dia tetap menemani kita gitu, untuk memberkati kita. Pertanyaan saya berikutnya, dalam hal apa dan bagaimana kita merasakan kasih karunia itu turut berdampak pada keberhasilan seseorang-orang yang percaya, atau sama sekali tidak ada hubungannya keberhasilan seorang-orang percaya karena kasih karunia itu, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, jadi jelas kalau kasih karunia itu hanya diberikan kepada mereka yang sudah menerima Kristus. Nah, Paulus tentu saja orang yang sudah menerima Kristus. Artinya dia sudah menerima keselamatan itu. Sekali lagi, keselamatan itu kan bukan sesuatu yang diberikan sekali diberikan selamat, tetap selamat. Bukan itu kan. Keselamatan itu kan kehidupan, Pak. Kehidupan Kristus dalam kita, itu keselamatan. Kita bisa menerima kehidupan Kristus, tapi kita juga bisa tidak hidup menurut kehidupan Kristus, walaupun sudah menerima Kristus. Dan itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang. Mereka menerima Kristus, tapi tidak hidup menurut Kristus. Banyak, gitu. Ya. Jadi menerima keselamatan, ya menerima Kristus, menerima keselamatan, iya. Tetapi apakah selamat? Ya itu pertanyaannya berikutnya. Itu perjalanan kita. Perjalanan kita. Sama sebagaimana seorang anak lah. Dia hidup ke dalam dunia. Dia menerima kehidupan dunia. Tapi apakah dia bertindak menurut kehidupan dalam dunia? Nah, ini kan menjadi pertanyaannya. Ataukah dalam perjalanan itu dia tanda kutipnya mati? Dia tidak lagi hidup menurut kehidupan dunia. Bisa saja terjadi. Kita juga bisa begitu di dalam Kristus. Kita menerima Kristus, tapi bisa tidak hidup menurut Kristus. Nah, kehidupan Kristus itu apa? Itulah kehidupan, itulah yang disebut dengan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah kehidupan Kristus itu yang diungkapkan kepada kita. Kenapa diberikan pada kita? Karena kita ini umat Allah, karena kita ini tubuh Kristus. Dalam dunia ini kita hadir sebagai tubuh Kristus. Tentu saja harus diungkapkan kepada kita. Nah, apakah seluruh penderitaan dalam dunia ini tidak ada hubungannya dengan kasih karunia? Segala sesuatu dalam dunia tidak ada hubungannya dengan kasih karunia. Tetapi jikalau kita menerima penderitaan, kesengsaraan karena Kristus, nah ini harus ada perkataan karena Kristusnya ya Pak. Kenapa karena Kristus? Karena saya tubuh Kristus, karena saya umat Allah. Kalau saya hadir dalam dunia ini sebagai umat Allah dan saya tubuh Kristus, berarti kan di dalam saya kan ada kasih karunia-Nya Pak. Nah berarti kalau timbul penganiayaan, timbul kesengsaraan terhadap saya yang umat Allah ini, maka kasih karunia akan bekerja terhadap saya, karena saya sebagai tubuhnya. Jadi bukan saya sebagai Adam. Tapi kalau timbul penderitaan, timbul penganiayaan karena saya sebagai Adam, maka tidak ada kasih karunia di situ. Tidak ada hubungannya. Nah ini kita harus bisa membedakan. Misalnya begini. Saya mengabarkan Injil karena agama, yaitu agama, bukan Kristus. Timbul penganiayaan terhadap hal itu, yaitu agama, bukan Kristus. Artinya tidak ada kasih karunia. Walaupun mungkin ada yang tolong, mungkin ada yang bela, ya semua juga akan begitu. Tidak perlu kasih karunia untuk hal-hal seperti itu. Ini kita mulai bisa membedakannya begitu, sehingga tindakan kita tanda kutipnya sama dengan penginjilan itu pun juga menjadi pertanyaan. Nah kalau timbul penganiayaan terhadap penginjilan yang kita beritakan, pertanyaannya, penginjilannya ini menurut kasih karunia ataukah penginjilan ini menurut agama? Ini yang kita harus introspeksi diri pada diri kita sendiri. Kalau timbul terhadap karena penginjilan terhadap menurut agama, maka itu bukan kasih karunia. Tidak ada kebanggaan kita di situ.
Justru kalau timbul karena Kristus, karena kasih karunia yang sudah dibukakan pada kita, lalu kita sampaikan, lalu kita manifestasikan, lalu kita dianiaya, kita justru harus merasa bangga di situ. Itu yang Paulus katakan, aku bermegah atas hal-hal itu. Di situ buat kita punya kepastian untuk bagaimana kita tanda kutipnya memanifestasikan Kristus. Jadi sekarang ini sekali lagi saya melihat ini bukan cuma masalah manifestasi, ini masalah kehidupan. Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini dengan kehidupan Kristus. Wah, itu semua kasih karunia. Dan itu kalau kita lihat tulisan Rasul Paulus, wah itu dahsyat. Karena dia sudah mengalami terlebih dahulu, Pak. Gitu ya. Jadi sekali lagi kesengsaraan penderitaan itu kalau kita mau sebut kasih karunia kalau dia berhubungan dengan Kristus. Penganiayaan terhadap benih itu kalau kita baca di dalam gambaran tentang benih. Jadi terhadap benih itu ya Pak ya, terhadap Kristusnya yang sudah diungkapkan. Nah, kalau kita bertahan, kita mau dibentuk, maka akan menjadi tanah yang baik. Jadi untuk menjadi tanah yang baik, yaitu kemungkinan bisa ada penganiayaan dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak tahan terhadap siksaan, penderitaan terhadap benih itu, maka kita menjadi tanah yang bebatuan, tanah yang penuh semak duri, ya, dan seterusnya. Artinya yang bertumbuh dalam kita bukan Kristus. Apa dampaknya bagi kita orang yang dalam kasih karunia dalam hal duniawi gitu loh. Okay. Ini kan banyak pengertian-pengertian selama ini karena percampuran pengertian selama ini dengan di luar sana yang mengatakan bahwa ini kamu dianugerahi anak yang baik, yang pintar, itu semua karena anugerahnya, karena kasih karunia Tuhan. Padahal bukan itu sebenarnya rupanya menurut materi kita pada hari ini. Nah, tadi Bapak juga bilang, jelaskan, bukan kalau kita di dalam kasih karunia tidak diberkati dalam hal duniawi, tapi Tuhan juga campur tangan dalam hal perjalanan hidup kita gitu. Apa dampaknya atau tidak berdampak pada kasih karunia yang ada pada kita, Pak, dalam hal ini? Iya. Jadi bukan tidak berdampak pada kasih karunia, tapi apakah karunia berdampak pada kita yang dalam jasmani itu kan ya? Ya kasih karunia berdampak pada kita sebatas tubuh Kristus atau umat Allah itu Pak. Sebagai anak Allah kasih karunia berdampak pada kita. Ya tentu saja sekali lagi bukan hal-hal dunia yang kita minta. Tapi sebagai tubuh Kristus, pemeliharaan Allah tetap terjadi, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih, Pak Saragi. Ya, baik, Pak. Ada hal yang menarik yang saya mau diskusikan juga, Pak, bahwa di 2 Korintus ini sangat terlihat bahwa banyak hal-hal yang diungkapkan Paulus, bahwa karena pekabaran Injil yang dilakukan ini, dia menderita banyak hal yang terjadi dengan dia yang negatif, begitu. Mungkin ini juga yang dipakai oleh lawan-lawannya untuk memojokkan dia bahwa kalau memang kan biasanya kalau Anda melakukan pekerjaan Allah harusnya beres-beres saja kan gitu. Tetapi lihatlah dirimu, banyak sekali hal yang menimpa yang jelek-jelek terhadapmu. Masakan itu diklaim sebagai Anda rasul gitu kan. Apakah itu yang bukti Anda rasul gitu kan. Nah, ternyata memang hal-hal seperti itu, bahwa hal-hal daging atau fisik-fisik seperti itu tidak bisa dipakai untuk menunjukkan atau membuktikan mengenai kasih karunia, karena memang bukan hal itu ya Pak ya? Ya, kalau kita sama-sama mengerti itu kan, artinya bagi kita sekarang sudah punya patokan bahwa kita tidak bisa memakai hal-hal itu sebagai patokan kasih karunia, jadi kita juga tidak perlu dilemahkan oleh tanda kutip ini seperti Paulus dilemahkan oleh musuh-musuhnya. Nah, perlu seperti itu. Jadi di dalam hal ini kalau saya lihat masalah pemahaman aja. Dunia tentu saja tetap akan melihat seperti yang tadi Pak Jo katakan. Dunia akan tetap datang dengan pemahaman seperti itu. Cuma bagi kita sekarang kembali, tentu saja kita tidak lagi punya pemahaman yang sama dengan pemahaman dunia ini. Ya, Oke. Terima kasih Pak JK. Oke, mungkin yang lain kayaknya. Ya, Pak Yahya, kita sudah dengar kemarin bahwa ukuran kasih karunia adalah Kristus. Ya. Berarti Kristus itu sempurna. Walaupun kita sudah memiliki
Kristus dan kasih karunia itu, tetapi masih ada keinginan daging dan keinginan roh. Nah, kemudian ada perbuatan daging dan perbuatan roh. Ketika terjadi perbuatan daging, karena ya kita bilang kita masih hidup di dunia, masih di tengah orang, masih bercampur dengan orang. Nah, padahal sebagai baitnya, atau kita katakan kita Yerusalem baru itu di depan, tidak ada lagi dosa yang masuk ke dalam bait, melainkan di depan. Nah, apakah yang keinginan daging dan perbuatan daging itu, Pak, dalam pandangan kacamata, kalau kacamata manusia, oke, kita pasti bilang, oh itu salah, oh ini salah. Dalam koridor grace tadi yang diberikan, itu menunjuk dosa. Menunjuk dosa, pasti. Artinya itu kematian. Di mana posisi yang dikatakan dosa itu, Pak? Maksudnya kematian kan, maut. Atau apakah sebenarnya orang itu sebenarnya tidak hidup dalam Kristus? Apa begitu? Kalau dia punya keinginan daging dan terus-terusan keinginan daging, ya kita tahu bahwa dia itu bukan dalam Kristus kan. Dia kan memilih tinggal menurut daging, hidup menurut manusia lama. Tentu saja keinginan daging itu ada karena masih ada kan manusia lama. Makanya kan dikatakan tanggalkan manusia lama atau tanggalkan daging sebenarnya, kenakan Kristus. Nah, kalau kita sudah menerima Kristus tapi masih aktif keinginan daging dan perbuatannya, maka tentu saja sebenarnya kita kan masih hidup dengan manusia lama. Apakah itu dosa? Itu dosa. Pasti itu dosa. Karena jadi tadi seperti Pak Tony tadi atau Pak Yahya katakan kirbatnya baru tetapi anggurnya lama. Iya, bisa saja seperti itu. Bisa terjadi. Nah, di sini kan sebenarnya dikasih lihat pada kita. Nggak bisa seperti itu. Cuman kan kadang-kala kan keinginan daging kita kan nggak mau begitu. Kita maunya yang penting saya terima Yesus, kasih karunia, ada pengampunan, ya saya bisa hidup dengan manusia lama. Nah, ternyata prinsipnya nggak begitu. Ini jadi masalah. Ketika kita bicara prinsip, kita bicara hukum. Ternyata dalam Kristus hukumnya tidak bisa begitu. Jadi itu sama seperti kita dalam dunia ini. Dalam dunia ini kan gravitasi bumi kan menarik orang-orang atau semua benda kan turun ke bumi. Nah, kita mau melayang begitu misalnya. Kita maunya melayang melawan hukum gravitasi. Kita coba lompat dari lantai 4, ya tetap aja turun ke bawah kan. Jadi istilahnya kalau menurut saya yang namanya prinsip atau hukum itu nggak bisa dilawan. Hukum itu hanya bisa diikuti. Jadi kalau kita hidup dengan keinginan daging, walaupun kita sudah dalam Kristus, tetap kehancuran bagi kita karena dalam Kristus itu tanda kutipnya kita suka bilang Allah itu api yang menghanguskan. Jadi ada peranan itu. Jadi di dalam ada kehancuran di dalam Kristus. Itu bukan karena Allah mau menghancurkan, tapi itu karena ruang lingkupnya memang begitu. Ruang lingkupnya sekarang kan kita kan maunya kan tinggal dalam ruang lingkup yang enjoy dalam Tuhan. Satu-satunya cara ya kita harus beradaptasi dengan ruang lingkup itu. Jadi tetap ada dosa, tetap kematian itu berlaku. Jadi bagi dosa kematian selalu karena itu kan sudah prinsipnya. Sudah prinsipnya. Tapi dalam Allah itu kan ada pengampunan. Iya. Jadi bisa saja saya masih muncul keinginan daging, masih ada kutip perbuatan daging, tapi kalau saya menyadari ruang lingkup Allah tidak seperti itu, saya bisa minta pengampunan, bisa minta kasih karunia itu. Dan tentu saja akan ada pengampunan itu, tentu saja akan ada. Tapi sekali lagi itu kan kesadaran. Kenapa kita minta pengampunan? Karena kita tahu kita melakukan keinginan daging. Kalau kita nggak tahu ada pengampunan, ya kita akan tetap hidup dengan keinginan daging. Atau kalau kita nggak tahu itu keinginan daging, kita mungkin akan hidup terus dengan keinginan daging, dengan pemahaman itu. Sebenarnya itu yang membedakan kita dengan manusia duniawi. Karena kasih karunia ini kan dibukakan pada kita. Kasih karunia ini dibukakan sehingga kita bisa mengaksesnya. Tentu saja dalam hal ini ada pilihan. Jadi sekali lagi iman itu, walaupun iman itu menyelamatkan, tapi iman itu kan butuh tindakan. Bukan karena saya punya iman terus saya langsung bisa menerima kasih karunia, tidak. Tapi untuk mengakses kasih karunia perlu iman. Lalu bagaimana? Yaitu
Perlu dia melihat ada kasih karunia, lalu dia bertindak menerima kasih karunia. Jadi ada tindakan berikutnya. Ya, bertindak, respon terhadap ketentuan batasan, ada batasan. Ya, yang tadi dikatakan tadi oleh Pak Tony mengenai hukum Taurat itu. Ya. Jadi hukum Taurat itu suatu hukum. Jadi kita bisa melihat. Nah ini bagus nih. Kalau kita sudah mulai melihat kasih karunia itu dalam tanda kutipnya hukum dibandingkan dengan hukum Taurat, itu bagus. Betapa dahsyatnya hukum Taurat itu berlaku bagi bangsa Israel kan. Kalau mereka bikin begini, hukumannya begini. Mereka bikin begini, hukumannya begini. Nah, kita bisa melihat bagaimana kasih karunia pun bertindak seperti itu. Jadi konteks kita tentang kasih karunia itu pengampunan, wah harus berubah sekarang. Pengampunan betul, ada pengampunan, tapi dia juga hukum. Dia juga hukum yang punya sebab akibat begitu. Kalau kasih karunia diberikan dan kita hidup tidak sesuai dengan kasih karunia itu, ada sebab akibatnya. Karena itu tanda kutipnya hukum. Konsekuensi. Iya, ada konsekuensi itu. Bukan karena Allah jahat, tidak. Karena environment hidupnya. Environment hidupnya yang jadi masalah. Oke. Ya. Teringat juga itu ayat ya. Apa di Galatia Pak, kalau tidak salah itu Galatia 3 ya, ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dari roh dan mengakhiri dari daging gitu ya Pak ya? Iya. Itu benar. Begitu ya Pak ya? Iya. Ini berbicara tentang, kalau kita bahas tentang orang Galatia ini bicara tentang percampuran sebenarnya pada mereka. Mereka bercampur dengan orang-orang yang hukum Taurat. Sehingga kasih karunia yang diberikan pada mereka tidak terlihat. Gitu ya Pak ya. Makanya salah satu kalau kita bicara soal orang Galatia ini, itulah bahayanya percampuran. Sekali lagi level pertarungannya itu ada di dalam pola pikir ya, dalam pemahaman. Dalam roh Pak. Pemahaman. Ya, dalam pemahaman, dalam jiwa. Dalam jiwa. Kalau roh itu kan Kristusnya kan. Roh kan Kristusnya. Kita kan jiwanya. Percampuran dalam jiwa. Dalam jiwa, dalam pola pikir kita, dalam pemahaman kita. Di situ percampuran. Kenapa? Karena ada roh, ada kita, lalu ada daging. Ya. Dunia kan hanya bisa dari luar kan, roh dari dalam. Nah, tercampurnya di dalam jiwa. Dimanapun kita berada, bukan soal kita fisik dalam pergaulan, dalam apa, mixture yang dimaksud adalah yang Kristus yang di dalam jiwa atau begitu. Maksudnya kita pemahaman kita yang roh. Tetapi kemudian ada mixture, percampuran itu bukan berarti kita bergaul dengan orang fisik, maksudnya bukan itu, bukan dengan pengetahuan kita, tetapi pemahaman Kristus itu. Iya. Bisa aja kan saya mendapatkan pemahamannya dari internet, saya bisa dapatkan pemahaman dari sekolah, bisa juga saya dapatkan pemahaman karena saya bergabung dengan sebuah organisasi, karena pemahaman kan ada di mana saja. Bisa juga saya dapatkan karena dari kelompok arisan, bisa dari mana aja. Pemahaman itu kan bisa datang pada kita. Karena kita kan menganalisa setiap dimanapun kita berada, kita menganalisa. Bisa muncul dari situ semua. Jadi tidak harus dari sebuah golongan. Cuman masalahnya kan kalau kita bergabung dengan golongan kan berarti kan kita terikat dengan golongan. Iya. Kan kalau kita bergabung dengan golongan kan nggak enak dong. Kalau di sana punya pemahamannya berbeda dengan kita punya paham, terus kita nggak hidupi menurut mereka punya pemahaman, nggak enak. Otomatis kita kan akan membela pemahaman yang lain yang dimana kita bergabung. Misalnya nih, ketika kita sudah tahu bahwa Kristus itu kematian, lalu berbicara tentang baptisan. Pasti kita kan kalau kita bergabung dengan golongan yang mengajarkan baptisan itu harus percik, ya kita percik kan ngajarinnya. Walaupun kita tahu bahwa baptisan itu adalah kematian Kristus, kematian atau pemisahan. Kita nggak mungkin ngomongin pemisahan dan sebagainya. Kenapa? Karena di golongan itu kan tidak mengerti apa yang kita pahami dalam Kristus itu. Sama dengan penghakiman. Kita kan nggak mungkin ngomong penghakiman itu pemisahan. Sementara bagi mereka penghakiman itu penghukuman. Dan penghakiman itu akan datang nanti kalau Tuhan Yesus datang. Kita nggak bicara Yesus datang sekarang gitu. Karena kita ada dalam golongan itu.
Tapi kita bisa berbicara bahwa penghakiman itu sudah berlangsung kalau kita tidak terikat dengan golongan itu. Kita nggak terikat, jadi bebas-bebas saja. Golongannya mau protes, ya silakan saja. Itu kan golongan kamu. Kita kan nggak bukan di situ. Nah, itu salah satunya bahayanya kalau golongan. Sudah Bu Anya, terima kasih Bu Anya. Mungkin yang lain Pak Haryadi tadi sudah membuka mic-nya. Halo Bu. Pak. Oh ya. Terima kasih Pak JK, terima kasih Bu Eva. Ini saya cuma mau menanyakan yang di Matius 11 ayat 20 ayat 29 sampai 30. Di sini berbicara tentang pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi di situ yang saya tanyakan itu kuk yang kupasang dalam artian kuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, apakah itu termasuk kasih karunia atau tidak, Pak? Itu aja sih, Pak. Thank you, Pak. Iya, saya rasa udah tepat, Pak Ardi katakan itu kasih karunia. Karena yang diberikan pada kita kan Kristus juga. Kuk itu ya Kristus itu juga. Kuk itu juga, tanda kutipnya tadi kalau kita bandingkan dengan hukum Taurat, dialah hukum-hukum itu, batasan-batasan itu, Kristus itu juga. Jadi kuk di sini kan batasan kan. Kuk itu kan batasan untuk mengarahkan kita. Nah, kita harus menerima itu. Yang bahasanya di sini seperti pula kuk, tapi sebenarnya sekarang setelah kita mengerti itu kasih karunia, kita melihat bahwa itu kasih karunia. Gitu, Pak Yadi. Oke. Oke, Pak. Thank you, Pak. Silakan Pak Tommy. Saya mau tanya sedikit ataupun melanjutin pembahasan tadi antara Pak JK, Bu Anya, dan Bu Eva itu, supaya mempermudah, ini versi saya loh Pak, usul, pendapat, mempermudah kita menjalani hidup dalam roh dan Kristus atau kasih karunia itu, saya kok lebih mudah mengingatnya bahwa hati kita ini adalah Kanaan. Hati kita adalah Kanaan dan Kristus yang harus memerintah, karena Kristus kan tujuannya kita kan ingin menikmati janji di mana pengharapan akan kemuliaan Kristus itu memenuhi hidup kita ya, dalam semua aspek kehidupan kita, yang kita masuk dalam pribadi yang mulia itu. Nah, tinggal yang mungkin di antara kita kan pasti masih ada manusia lama ataupun ya itu yang dibabat ataupun diperangi oleh Daud itu loh, itu kan suku-suku lama itu yang ada di tanah Kanaan. Itu kan manusia lama kita. Jadi kita tinggal menyadari dia yang mana sih ini sifat yang bukan Kristus itu yang kita tumpas gitu kan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita hidup. Pokoknya kita jalani semua aktivitas kita dengan ya pergaulan dengan kerja, usaha, apapun lah, di rumah tangga segala macam, dalam komunikasi dengan sesama, baik itu komunikasi dengan orang luar atau di luar Kristus dan Kristus, pasti itu setiap kita masih ada yang kita harus perbaharui dari hari lepas hari, kata Roma 12 itu juga perintahnya itu memperbaharui akal budi kita dari hari ke hari, pikiran lama ataupun ya karakter lama, supaya Kristus yang muncul ya, Kristus yang nongol, atau yang tadi Bu Eva bilang, kita ini manusia lama makin kecil, Kristus makin besar, sampai satu saat sifat kita udah nggak ada, ya sepenuhnya Kristus, itu kesempurnaan, kepenuhan Kristus itu kan. Saya rasa cara melihatnya bagi saya pribadi lebih mudah. Jadi ketika kita hadapi apapun dalam kondisi menakutkan, dunia gonjang-ganjing, nah kita ada di mana yang muncul dan yang menguasai hidup kita, yang mana Kristus kah atau pikiran dunia? Kalau dunia itu kita harus babat, harus istilahnya tumpas. Kristus, cara pandang Kristus yang kita harus lakukan dengan iman Kristus, melihat sesuatu dengan iman Kristus. Saya rasa itu mempermudah menjalani hidup dalam kasih karunia itu. Menurut Pak JK gimana? Ya, itu perjalanan kasih karunia. Tanah Kanaan itu kasih karunia itu sendiri. Jadi dalam tanah Kanaan itulah kita berjalan. Karena dalam tanah Kanaan itu kan mulai dikasih lihat pemerintahan Allah. Iya. Pemerintahannya kan dikasih lihat, hukum-hukumnya mulai diperkenalkan. Yang dahulu
yang dahulu hukum-hukumnya itu diberikan waktu mereka ada di padang gurun, waktu mereka di Gunung Sinai itu kan diberikan hukum-hukum Allah tuh. Mereka kan terima di Gunung Sinai. Tapi kemudian hukum-hukum Allah ini itu mulai diterapkannya di tanah Kanaan. Jadi Kanaan ini kalau menurut saya kasih karunia, inilah hartanya itu. Itulah dia punya kekayaan-kekayaan Allah. Cuman kan kita bisa mengakses kasih karunia itu kan kalau kita berjalan kan Pak. Kita melihat lalu kita berjalan. Lalu seperti Pak Tony tadi katakan, sebenarnya Pak Tony katakan itu udah dalam proses mengaksesnya, dalam proses mendapatkan kasih karunia itu. Mulai tumpah sana, tumpah sini. Kasih karunia sudah diberikan. Cuma sekarang bagaimana menjadi kehidupan kita? Ya harus tumpah sana, tumpah sini. Gitu. Lalu nanti Tuhan bukakan lagi bahwa bangsa ini harus ditumpah, ya kita tumpah situ gitu loh. Yang ini harus ditanggalkan, ya kita tanggalkan ini. Jadi itu perjalanan memang Pak. Jadi kasih karunia sekali lagi udah bagus sih, udah bagus. Memang keluar dari salib kan, keluar dari salib. Baru kita bisa melihat Kanaan. Kanaan itulah kasih karunia, kehidupan kasih karunia. Ya jadi salib itu yang Paulus sarankan kita saling kita sambil kita menjalani hidup sehari-hari kita, tapi menggunakan segala perlengkapan senjata Allah itu kan, dengan iman, dengan perisai, firman, ataupun dengan ikat pinggang kebenaran, berela memegang kasut kerelaan segala macam, itu yang harus kita pakai itu untuk mewujudkan Kristus dalam tanah Kanaan itu Pak ya. Iya betul. Jadi itu dalam rangka mengakses Kanaan itu yang diberikan Tuhan. Kalau kita lihat kan kalau orang cuma melihat bahwa yang penting Kanaan, nah itu kan sama dengan konsep yang tadi, yang sekali selamat tetap selamat. Dia tidak mengerjakan di dalam Kanaan, itu tidak mengerjakan kasih karunia. Padahal kan sekarang kita dalam Kanaan harus apa? Nah itu dia. Pembersihan, iya pembersihan. Nah itu dia menikmati kasih karunia. Benar Pak. Ya. Gambarannya cukup bagus. Thank you Pak, thank you. Lanjut Bu Eva. Mungkin Pak Bu Isye, silakan Bu Isye. Yes. Silakan Bu. Iya benar Pak. Memahami ini kalau belum lahir baru atau tidak mengalami kebangkitan bersama Yesus sulit untuk mengerti. Nah ini yang kemarin-kemarin saya masih penasaran tentang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kata Tuhan itu terjawab pada hari ini. Dan saya hanya melihat bahwa Rasul Paulus ini benar-benar luar biasa. Dia sudah memang betul-betul hidup di dalam Kristus karena bagaimana dia memperjuangkan dagingnya dia sama hidup di dalam roh itu ini terjawab di sini. Saya melihat dulu dia waktu masih di dalam hukum Taurat, dia bermegah mengenai menganiaya umat-umat Allah, gitu ya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya itu pun masih proses kan, dia masih harus menghilang berapa tahun. Kemudian sekarang yang kita baca di ayat ini, dia sudah di dalam Kristus betul-betul, sudah mendapat penyataan dari Tuhan langsung, tidak diajarkan oleh siapapun. Dan saya melihat perjuangan dia untuk menjadi seperti orang bodoh, katanya di ayat 11. Dia sungguh-sungguh seperti orang bodoh, tidak tahu, padahal dia sangat luar biasa. Bahkan dia mengakui bahwa dia lebih luar biasa, akan setara dengan rasul-rasul yang lain gitu, tapi dia menahan diri. Dan saya membaca dari ayat pertama di pasal 12 ini, mungkin dia sudah terlanjur, mungkin ada sempat dia bermegah tentang penglihatan itu, tetapi kemudian datanglah utusan itu Pak ya, menggeser dia supaya dia tidak terlanjur. Karena saya lihat itulah hidup di dalam kasih karunia, itu konsekuensinya kita di dalam kasih karunia, di dalam Kristus. Ya seperti ini, jadi Tuhan tidak membiarkan gitu ya, bahwa kita akan jatuh seperti tadi diterangkan tentang daging dan roh begitu. Nah, jadi waktu Tuhan bilang cukup kasih karunia dari beberapa minggu yang lalu, saya agak tersentuh dengan kata ini. Tuhan bilang kayak gini, kayak misalnya saya mengalami penganiayaan, tapi ini ceritanya di dalam Kristus, karena saya baru mengerti juga bahwa kasih karunia ini diberikan kepada kita yang di dalam Kristus. Di luar Kristus pasti tidak ada. Nyatanya Paulus waktu dia di dalam hukum Taurat dia tidak mengerti, dia malah bermegah waktu dia menganiaya umat Allah. Tapi ketika dia di dalam Kristus, saya baru mengerti Pak, dibukakan tentang kasih karunia itu. Ini waktu saya belum ada di dalam Kristus, saya di dalam pelayanan yang zaman-zaman dulu, saya pikir saya dapat ini, saya dapat itu, kasih karunia, saya hidup belum kasih karunia. Karena saya
melayani dengan di gereja itu pelayan, tapi saya baru mengerti tentang kasih karunia ini di dalam Kristus, Pak ya, luar biasa begitu. Jadi ada perbedaan bahwa ketika Paulus mengalami itu kesukaran, kesesakan karena Kristus, justru kuasa Tuhan nyata di dalam dia. Jadi dia bermegah. Jadi saya tadi coba untuk bukan masuk, tapi saya seperti masuk di dalam tulisan itu bahwa ketika kita mengalami kelemahan di dalam Kristus, entah kita ditolak, entah kita tidak dipercaya gitu ya, bahkan sama orang yang terdekat kita, itu memang sakit sebenarnya. Tuhan ada keinginan daging untuk semacam melawan atau semacam mau kasih tahu gitu loh, ini loh. Tapi itu yang disebut dengan pencobaan ya Pak Yahya. Iya. Nah, pencobaannya itu karena apa? Orang terdekat kita pun tidak melihat, tidak percaya, itu kan sebenarnya sakit gitu, karena kita punya kerinduan dia harus sama dengan kita. Tapi begitu ternyata memang tidak bisa dipaksa. Dan jadi gini, apa yang Tuhan bukakan di saya itu yang saya hidupi, dan saya belum menceritakan ke siapapun karena memang Tuhan belum menyuruh, atau memang belum waktunya saya untuk bicara ke orang, karena saya harus menyerap dulu. Atau saya kata istilahnya Pak Yahya tuh dulu, saya ingat makan dulu tuh Kristus. Kan nggak bisa makan kan besar-besar, kecil-kecil, apa yang dibukakan itu dulu dimakan. Baru itu hidupi, ketika hidupi kita nggak perlu lagi dengan keinginan daging untuk memberitakan, saya itu akan keluar sendiri. Karena itu jadi kehidupan kita, natur kita, udah di dalam Kristus. Jadi kisah Paulus ini membuka pemahaman saya tentang kasih karunia itu, yang hanya dibukakan kepada kita yang ada di dalam Kristus. Nah Pak, saya tadi berpikir bahwa apa hubungannya dengan kerajaan Allah di dalam kisah ini? Kan di dalam kisah ini dia hidup di dalam kebenaran, di dalam Kristus. Ada kuasa yang menaungi dia. Dia juga bersukacita, kan dia senang dan rela di dalam kelemahan. Itu apakah bukan ada dalam kerajaan Allah, Pak? Oh, itu kerajaan Allah justru. Gitu ya, Pak? Kan kasih karunia sama yang seperti hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan berkuasa dalam kerajaan Israel. Kan hukum Taurat hanya diberikan bagi bangsa Israel kan. Berarti dia menjadi hukum-hukumnya kerajaan Israel. Nah, kasih karunia juga begitu, tanda kutipnya menjadi hukum-hukumnya kerajaan Allah. Ya. Jadi orang yang berada dalam kasih karunia itu mereka lah kerajaan Allah sebenarnya. Justru begini, kayak tadi Rasul Paulus menyadari bahwa dalam kelemahan itu kuasa Allah dinyatakan. Nah, itu hukumnya. Hukumnya begitu. Hukum ya, Pak? Tanda kutipnya itu hukumnya Allah begitu. Ya. Dalam kita punya kematian daging itu kuasa Allah dinyatakan, itu hukumnya otomatis terjadi. Yaitu kerajaan. Kenapa? Karena Kristus kan memerintah. Jadi itu ruang lingkup itulah kerajaan itu. Ya, sip. Iya. Iya. Jadi saya memang terpikir tadi begitu bahwa di dalam Kristus, saya begini Pak berpikir, apa sih perbedaannya? Ini mungkin saya belum paham, saya mau tanya gini. Tubuh Kristus dan kerajaan Allah. Saya tadi hanya pemikiran saya bahwa kita ada dalam tubuh Kristus, tetapi di dalam menjalani kehidupan di tubuh Kristus kita memakai sistem kerajaan Allah. Karena kan ada ayat Pak. Kan tadi buahnya nanya kalau dia dalam daging, dalam roh, apakah dia selamat atau apa gitu ya? Kan saya ingat ada ayat bahwa kalau dia pencabulan, dia sundal atau dia pencuri, pembohong, dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itu kan Rasul Paulus berbicara pada umat kan, Pak? Iya, benar. Artinya itu kehidupannya. Kehidupan. Jadi kalau dia melakukan hal itu ya otomatis dia di luar kasih karunia. Otomatis. Artinya dia tidak hidup menurut hukum-hukum Allah. Dia tidak hidup menurut kerajaan Allah. Ini kan bicara kehidupan. Kita bicara kehidupan. Soal dia buat kesalahan itu lain lagi. Tapi soal dia kehidupan. Kalau bicara pesundal, dia memang pelaku kan. Ya. Jadi ini bukan soal kecelakaan begitu. Soal orang bisa membuat kesalahan boleh saja. Tetapi soal orang itu hidup di dalam prinsip-prinsip daging itu menunjukkan kehidupan dia. Itu yang kita sebut manusia lama. Makanya kita tidak boleh lagi hidup menurut manusia lama. Ya, tidak masuk kasih karunia. Iya Pak. Iya, karena di dalam itu yang hidup baru kan Pak Yahya ada pengampunan. Kita ada di dalam Kristus, ada pengampunan. Itu sudah konsekuensi hidup di dalam Kristus itu.
pengampunan terus-menerus. Iya, terus-menerus, betul. Ya. Tapi kan pengampunan juga ada batasnya. Kan katanya kalau kita kembali berbuat dosa kan kita jadi hamba dia. Sebenarnya kita balik lagi mencari Tuhan. Maksudnya gini, pengampunan itu ada batasnya. Kita pikir kan Tuhan pengampunannya nggak ada batas kan? Benar, Tuhan nggak ada batas. Kita kan yang ada batas. Misalnya maksud saya begini, saya buat dosa. Wah, saya tahu Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni karena dapat dalam Kristus. Saya buat dosa lagi. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni. Terus saya buat dosa lagi, langsung saya mati. Nah, itu batasnya. Putus langsung Pak, putus. Maksud saya batasnya itu bukan Tuhannya. Tuhannya mah oke. Tapi kan kitanya yang ada batas. Makanya bangsa Israel kalau kita lihat kan, Israel tidak masuk Kanaan itu dia menolak kasih karunia. Kan dia nggak masuk Kanaan. Tadi Pak Tony bagus mengambil Kanaan. Dia sudah menolak kasih karunia. Nah, dia menolak hukum-hukum Allah memerintah dalam dia. Tuhan tetap pelihara nggak? Dipelihara. Tuhan mau pelihara sampai kapan? Mau ribuan tahun juga boleh. Masalahnya nih orang kan umurnya cuma 40 tahun. Boleh. Iya. Kan diizinkan Tuhan cuma 40. Jadi ada batasannya. Jadi batasan umur itu jadi masalah. Apakah bukan itu kayak bukan Tuhan batasannya. Pak, apakah itu yang disebut dengan selamat tapi terbakar? Bukan ya Pak? Oh enggak. Kalau ini kan jelas-jelas dia tidak mau hidup dalam kasih karunia. Oh ya. Jadi gini loh, kehidupan itu bukan mau-maunya kita. Kehidupan ini kan memang Tuhan berikan. Tuhan berikan. Jadi cuma ada pilihan pada kita. Pilihannya hidup atau enggak. Jadi bukan saya mau hidup dalam kasih karunia tapi tetap manusia lama. Enggak bisa. Karena ini hukumnya begitu. Jadi sekali lagi yang tadi kita bicara itu memang prinsipnya. Jadi bukan soal Allah nggak mau, itu memang prinsipnya sudah begitu. Aturannya sudah begitu. Jadi ada sebenarnya kita tahu kok semuanya aturan-aturan yang Allah buat. Jadi kan anggur baru dalam firman yang baru itu kan aturannya. Jadi ada aturan-aturan ini. Nah, kita cuma tinggal menyesuaikan dengan aturan-aturan itu. Iya Pak. Iya. Jelas Pak. Terima kasih Pak Yahya. Oke, thank you. Terima kasih Bu Isye. Mungkin Pak Yahya bisa simpulkan Pak dari diskusi kita sore hari ini. Ya, jadi sebagaimana yang kita tadi nyatakan bahwa diskusi kita berbicara tentang Injil kasih karunia. Kenapa kita banyak berbicara tentang kasih karunia? Karena sekali lagi itulah pemberian yang Allah berikan pada kita. Dan kasih karunia itu kan tidak bisa dipelajari sekali lagi di sekolah-sekolah, tidak bisa dipelajari di perguruan-perguruan tinggi, teologi manapun. Kasih karunia itu harus diberikan oleh Allah kepada tubuhnya. Jadi setiap orang yang percaya, setiap orang yang lahir baru, mereka mendapat kasih karunia. Cukup itu untuk dia hidup di dalam Kristus. Cukup untuk dia memahami Kristus. Tidak perlu lagi ditambah dengan hal-hal yang lain. Soal kita berdiskusi dengan hal-hal yang lain, itu cuma dalam rangka tanda kutipnya menajamkan akan apa yang sudah kita lihat dari Kristusnya. Jadi bukan menajamkan apa yang kita lihat dari sekolah-sekolah teologi, bukan itu. Tapi apa yang Allah bukakan pada kita, itu yang membuat kita lebih sharp, lebih tajam, lebih terang, karena kita saling mendiskusikannya, sebagaimana juga Paulus sudah menuliskannya kepada jemaat-jemaat. Nah, Injil kasih karunia ini penting. Artinya, di sinilah kita bisa membedakan yang mana Injil manusia dan yang mana Injil kasih karunia. Jadi selama kita punya pemberitaan Injil, atau cara kita mengabarkan Injil, atau berita-berita Injil yang kita beritakan itu berdasarkan ajaran-ajaran manusia, maka itu yang disebut dengan Injil manusia. Itu yang Paulus katakan dengan jelas, terkutuklah mereka yang memberitakan Injil manusia itu. Itu dikatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus. Lalu apa yang Rasul Paulus beritakan? Ternyata Rasul Paulus berbeda sekali pemberitaannya dia. Ternyata kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus itu bukan beritakan dari sekolahnya. Dia sekolah, dia murid Gamaliel, tapi dia tidak beritakan ajaran-ajaran Gamaliel. Dia ahli Taurat, dia orang Farisi, dia orang yang taat terhadap hukum Taurat, tapi dia tidak beritakan ajaran-ajaran hukum Taurat. Kenapa? Karena dia mendapatkan kasih karunia, dia mendapatkan pewahyuan Kristus yang diungkapkan kepada dia, yang disebut kasih karunia ini, yang menjadi kehidupan dia, kemudian ini yang dia beritakan. Inilah Injil, kasih karunia. Ini pula yang diberitakan oleh Abraham, ini pula yang diberitakan oleh Nuh, ini pula yang diberitakan oleh Daud, Salomo, dan para nabi-nabi.
Kenapa? Karena kepada mereka diperagakan, diperlihatkan kasih karunia itu. Nah ini jadi Injil kasih karunia ini sudah ada dari zaman Adam dan Hawa. Terus seluruh isi Alkitab itu banyak kita bisa melihat Injil kasih karunia karena ini dibukakan Allah kepada mereka. Ketika kita membahas kitab Kejadian 1 tentang Adam dan Hawa juga, tentang Kain dan Abel juga, di situ ada Injil kasih karunia diperlihatkan bagaimana yang pertama dengan yang kedua, itu semua kasih karunia yang diperagakan oleh mereka-mereka yang hidup dalam perjanjian lama. Ini yang kemudian disadari oleh Rasul Paulus, ada perbedaan ini. Dia yang biasa hidup dengan Injil manusia, ketika dia menyadari Kristus itu harus diwahyukan, harus dibukakan, dan itulah kasih karunia Allah, inilah yang kemudian dia beritakan. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil kasih karunia, beritakanlah Kristus yang sudah menjadi kehidupan kita. Bagaimana yang belum kehidupan kita? Nggak usah beritain. Walaupun kita pikir benar. Bagaimana Pak dengan pengajaran-pengajaran yang selama saya terima? Nggak usah diberitain, walaupun kita pikir itu benar. Kenapa? Karena sekali lagi kepada kita, harusnya kita berbahagia karena kita dipercayakan Injil kasih karunia. Nah bisa kita bayangkan Allah mempercayakan kasih karunia-Nya kepada kita, lalu yang kita beritakan ajaran sekolah. Ini kan anak kurang ajar kalau menurut saya. Kalau saya orang-orang seperti ini anak kurang ajar. Dikasih Kristusnya yang diberitakan Injil manusia. Seharusnya kan kalau kita menjadi anak yang dewasa yang menghargai orang tua tanda kutipnya, maka kita akan memberitakan Kristus yang dibukakan itu. Yang sudah menjadi kehidupan kita. Ini Injil kasih karunia. Saya percaya ini menjadi sukacita bagi kita kalau kita mulai mencobanya, mulai memberitakannya apa yang sudah dibukakan. Sekali lagi, walaupun dia kecil, karena iman sebesar biji sesawi kan dia bisa menjadi pohon yang besar. Kristus dibukakan, lalu kita tetap hidup di Kristus itu, terus kasih karunia akan tetap berlimpah bagi kita. Ini realita. Dan hal ini seperti bagaimana yang kita katakan tadi, itu juga berdampak kepada keberadaan kita dalam dunia. Pemeliharaan Allah terhadap kita, pemeliharaan Allah terhadap orang-orang yang kita kasih, itu berdampak bukan karena sayanya jago, karena sayanya rajin, bukan itu, tapi karena kita tubuh Kristus. Ini yang menjadi dasarnya. Itu yang Paulus katakan tadi. Kenapa ada duri dalam daging diizinkan? Untuk memperlihatkan supaya bukan dianya sebagai manusia dagingnya, tapi dianya yang dibawa ke Firdaus. Untuk yang begini dia perlu bermegah, tapi untuk yang daging dia tidak perlu bermegah untuk itu. Oke, itu saja pada sore hari ini Bapak Ibu. Sampai Terima kasih Pak ya.